Inilah protagonis kita saat ini. Ia mulai berlari menyusuri trotoar. Begitu memasuki toko, salah satu pelayan mengonfirmasi bahwa mereka menyimpan salinan game prapesan miliknya. Karyawan itu kemudian menunjukkan kotak gamenya, sebuah remake berjudul Night Saga. Ini adalah game fantasi lainnya tentang manusia dan iblis. Pemain dapat memilih untuk menjadi pahlawan manusia bernama Lob. Pilihan lainnya adalah bermain sebagai putra tertua Raja Iblis, Zephyr. Dari sana, tujuannya adalah menjelajahi dunia dan menyelesaikan misi. Archido sudah menamatkan versi lamanya lebih dari 10 kali, tetapi sekarang dengan teknologi virtual baru, kalian sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sesampainya di rumah, ia berjalan menuju kursinya. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan kartrid kecil dari kemasannya. Sambil duduk, ia menyesuaikan helm realitas virtual di kepalanya. Ia kemudian memasukkan kartrid ke dalam konsol untuk memulai imersi. Dengan menyilangkan tangan, ia bersiap untuk sesi yang panjang. Rencana awalnya adalah bermain selama 8 jam saja tanpa berlebihan. Sinar cahaya biru menyelimuti tubuhnya saat imersi selesai. Tiba-tiba, pandangan pertamanya di dalam game adalah langit-langit dari tempat yang tidak dikenal. Pemuda itu bertanya-tanya apakah ia benar-benar berada di dalam game karena ia tidak bangun di tempat tidur. Pertanyaan lain muncul saat ia menyadari fitur fisiknya berbeda. Dengan terkejut, ia menyadari bahwa ia berada di dalam tubuh seseorang yang tidak ia kenal. Sebuah suara berat dari pintu bertanya apakah ia masih tidur. Seorang orc memasuki ruangan dan mendesaknya, mengatakan bahwa mereka memiliki hari yang sibuk di depan. Terpukau, sang pemain memuji grafisnya, tetapi makhluk itu tidak mengerti kata tersebut. Ia segera menyadari bahwa ia dapat berkomunikasi dengan para karakter. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Karak dan menanyakan nama pemuda itu. Ia kemudian memanggilnya Pangeran Sutra, menuntutnya untuk segera bersiap dan pergi. Pada saat itulah ia menyadari bahwa ia berada di dalam tubuh Sutra Ignas, putra ke-9 Raja Iblis. Dengan lambaian tangannya, ia mencoba untuk membuka jendela status. Segera, layar muncul di udara, menampilkan informasi karakter. Sang pangeran menganalisis atributnya dan mencatat bahwa statistiknya rendah untuk seseorang di pangkatnya. Saat memeriksa keterampilan, ia menemukan 2 opsi baru yang tidak ada di game aslinya. Karena penasaran, ia bertanya-tanya tentang arti dari keterampilan penyesuaian pengaturan protagonis. Terra memanggilnya lagi. Dari pintu, mendesaknya untuk keluar sekarang. Tanpa membantah, ia memutuskan untuk mengikutinya keluar dari tenda. Di luar, pemandangan itu membuatnya benar-benar terpana. Pasukan kecil orc berkumpul di perkemahan, siap beraksi. Pemuda itu bertanya tentang suasana perang tersebut, tetapi penjaga itu menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Makhluk itu kemudian mengungkapkan bahwa misi mereka adalah untuk melenyapkan bajingan Scarlet Lightning. Pasukan meraung dalam perayaan sementara pemuda itu putus asa, menyadari tidak ada tutorial. Pada saat itu, suku orc Scarlet Lightning telah memulai pemberontakan. Sutra harus menangani konflik tersebut bersama Pangeran ke-7 dan Putri ke-8. Kekhawatiran pemuda itu tumbuh seiring berjalannya peristiwa. Ia bertanya mengapa mereka hanya membawa 10 orang, tetapi Karak mengoreksinya, mengatakan itu hanya patroli. Penjaga itu merasa perilaku pangeran aneh karena ia lebih suka tetap diam. Dengan isyarat sederhana, pemuda itu membuka antarmuka holografik di sampingnya. Peta mini area tersebut muncul dan ia memutuskan untuk tetap mengaktifkannya demi membantu navigasi. Saat menganalisis gambar, ia menemukan jalur rahasia dan mencurigai itu mungkin sebuah event. Karak mengeluh bahwa rute awal akan memakan waktu selamanya. Sang pangeran mengambil alih kepemimpinan, meyakinkan mereka bahwa ia tahu jalan pintas yang jauh lebih cepat. Kelompok itu mengikuti pemandu baru mereka menuruni jalan setapak yang sempit melalui hutan. Para orc terus mendesak, masih merasa curiga melewati hutan yang lebat. Rute alternatif membawa mereka ke lereng berbatu yang curam. Kelelahan fisik membuat pemuda itu terengah-engah dan bersimbah keringat. Setelah perjuangan yang besar, mereka sampai di sebuah tanah lapang dengan gerbang batu besar di tengahnya. Struktur tua yang retak itu menonjol di tengah vegetasi yang lebat. Salah satu orc bertanya bagaimana pangeran menemukan tempat itu dan apakah ia seorang penyihir. Karena kelelahan, pemuda itu menyadari kelemahan fisik dari karakter level 1. Mengabaikan pertanyaan itu, ia meminta mereka untuk memeriksa apakah gerbang itu bisa dibuka. Tiba-tiba, aura emas yang intens meledak di sekitar tubuh pangeran. Pemuda itu dikejutkan oleh manifestasi kekuatan yang tiba-tiba. Penyatuan sistem mengonfirmasi bahwa karakternya telah naik level. Ia tidak percaya telah mendapatkan poin pengalaman hanya dengan berjalan. Statistiknya telah meningkat dan ia juga diberikan 2 poin keterampilan tambahan. Penemuan yang tidak terduga itu membuatnya berpikir sejenak. Para orc memanggilnya untuk membantu membuka gerbang dan ia bergabung dengan kelompok itu. Pangeran merasa lebih aman mengetahui ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Keterampilan khusus yang dimilikinya bertindak sebagai semacam plot armor. Gerbang terbuka, memperlihatkan pintu masuk ke gua yang gelap dan misterius. Karak berkomentar bahwa kurcaci pasti telah menggali tempat ini, tetapi Sutra tidak tahu itu ada. Di dalam gua, kelompok itu menemukan harta karun berupa senjata dan peti yang sangat banyak. Makhluk-makhluk itu merayakan penemuan tersebut, berteriak bahwa para kurcaci meninggalkan segalanya. Saat mereka mengumpulkan barang-barang, sang pangeran memperhatikan dalam diam dengan tangan bersilang. Ketika ia mencoba mengambil senjata terkuat, sistem memberitahunya bahwa levelnya terlalu rendah. Ia memutuskan untuk menyimpan barang-barang
tersebut ke dalam inventarisnya untuk digunakan di masa mendatang. Dengan sentuhan sederhana dan pikiran untuk mengambilnya, objek tersebut tersimpan. Sistem inventaris bekerja dengan cara yang intuitif dan praktis. Melihat peta mini lagi, pemuda itu menyadari beberapa titik merah mendekat. Dengan terkejut, ia berteriak agar semua rekannya segera mundur. Energi kemerahan mulai terbentuk di tengah kelompok orc. Massa yang terkumpul meledak dengan keras, melemparkan para makhluk itu jauh ke sana. Di tengah debu yang mengepul, seorang pejuang berkulit merah muncul. Jenderal suku Scarlet Lightning menyatakan ia tahu mereka akan datang lewat jalan ini. Pemimpin musuh memerintahkan pasukannya untuk maju dan membunuh semua penjajah. Para pejuang merah menyerang kelompok yang masih dalam pemulihan dengan ganas. Pertempuran dengan cepat berubah menjadi pembantaian dengan sekutu sang pangeran bertumbangan satu persatu. Salah satu orc hijau tumbang, jatuh tak bernyawa di depan pemuda itu. Bertekad untuk tidak tinggal diam, pangeran memutuskan untuk mencuri kill demi mendapatkan pengalaman. Ia berlari ke arah musuh yang sudah bertarung dengan sekutu lainnya. Dengan lompatan, ia melancarkan pukulan menggunakan seluruh kekuatannya. Yang mengejutkan, bila pedangnya hancur saat mengenai bahu lawan. Prajurit merah itu perlahan menoleh, menatapnya dengan mata yang bersinar. Ketakutan, pemuda itu berbalik dan berlari mati-matian. Saat berlari, ia tersandung batu di lantai gua. Ia jatuh telentang dan mulai merangkak menjauh, mencoba melarikan diri dari bahaya. Notifikasi sistemnya menunjukkan bahwa kesehatannya dalam kondisi kritis. Musuh mendekat sambil meraung, bersiap untuk memberikan serangan terakhir. Dengan mata terpejam, sang pangeran berteriak, menunggu serangan yang akan mengakhiri segalanya. Pada detik terakhir, Carrick melemparkan dirinya ke depan pangeran dan menahan serangan itu. Penjaga orc itu berteriak agar pangerannya segera menyingkir. Kedua prajurit itu terlibat dalam pertukaran serangan yang brutal di aula. Seorang pemuda menyaksikan pertarungan dengan tangan gemetar, berulang kali mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah game. Pengalaman itu terasa terlalu nyata, dan ia memutuskan bahwa ia harus berhenti. Ia mencoba membuka menu, tetapi tidak ada jendela yang muncul. Saat mencari keterampilan, ia menyadari bahwa ia belum memiliki keterampilan yang tersedia. Bingung, ia tidak dapat menemukan opsi kontrol apapun. Sistem bahkan tidak memiliki tombol untuk logout dan keluar dari realitas virtual. Kecurigaan mengerikan menguasai pikirannya. Mungkin ia terjebak di dalam game. Di kejauhan, orc sekutu terakhirnya dibantai oleh jenderal musuh. Pemimpin suku merah itu memusatkan energi yang sangat besar di tangannya. Sebuah sinar kuat ditembakkan ke arah pangeran yang tidak berdaya. Pemuda itu mengerti bahwa ia sama sekali tidak boleh mati di tempat ini. Serangan itu mengenainya tepat di dada, menyebabkan luka yang menghancurkan. Ledakan itu melemparkannya ke belakang dengan keras. Terjatuh, ia berjuang untuk bernapas saat penglihatannya menjadi gelap. Jenderal mendekat perlahan, terengah-engah setelah serangan itu. Prajurit musuh mengumpulkan energi untuk menyelesaikan tugasnya. Layar status menampilkan HP pangeran mencapai 0, mengonfirmasi kematiannya. Pangeran mendapati dirinya sendirian di ruang yang gelap dan benar-benar kosong. Ia melihat sekeliling dengan bingung, yakin ia telah dikalahkan oleh para orc. Di tengah kepanikan, ia mulai bertanya-tanya apakah ini berarti ia sudah mati. Tiba-tiba, cahaya emas yang intens muncul di tengah kegelapan. Sebuah suara misterius memanggilnya sebagai eksistensi yang telah ditakdirkan dan memerintahkannya untuk menaklukkan. Seorang wanita halus muncul di hadapannya, menyuruhnya untuk mendominasi dan kemudian memerintah. Pemuda itu terdiam melihat penampakan tersebut dan perintah yang diterimanya. Cahaya itu semakin intens, menyelimuti seluruh tubuh pangeran. Waktu di dalam gua berputar kembali ke awal pertempuran melawan orc merah. Sekali lagi, pasukan musuh membantai sekutunya tanpa ampun. Dari kejauhan, sang jenderal menyaksikan konfrontasi tersebut bersama para prajuritnya. Pemimpin suku musuh itu mencemooh kebodohan mereka karena bertarung meski kalah jumlah. Ia kemudian memerintahkan para pejuangnya untuk maju dan menghabisi mereka semua dengan cepat. Kemudian ia menyadari cahaya aneh dan bertanya-tanya apakah itu sebuah kebangkitan. Di depan matanya, sang pangeran muncul kembali, diselimuti aura emas. Notifikasi sistem mengumumkan perolehan keterampilan telekinesis. Pemuda itu tidak mengerti bagaimana ia mempelajari sesuatu secara tiba-tiba. Di statusnya, informasi baru muncul, mengejutkannya. Karakter tersebut sekarang memiliki subkelas Knight of Conquest. Jenderal musuh menjadi sangat marah dan memerintahkan prajuritnya untuk membunuhnya tanpa penundaan. Cara, ia masih hidup, menatap pangeran dengan ekspresi tidak percaya sama sekali. Beberapa sekutu yang tersisa berkumpul, berteriak bahwa ia tidak boleh disakiti. Makhluk-makhluk itu membentuk lingkaran pelindung di sekitar pemuda itu untuk mempertahankannya. Ia menatap belati patah di tangannya sambil memeriksa statusnya. Subkelas baru tersebut tidak termasuk dalam opsi manapun yang terlihat di game aslinya. Misteri asal mula kekuatan itu membuatnya penasaran. Tiba-tiba, energi emas mulai terpancar dari senjatanya, membangun kembali bilahnya menjadi cahaya murni. Mantra bergema di pikirannya seolah-olah ia selalu mengenalnya. Kekuatan penaklukan membangkitkan anugerah sejati seorang raja. Melompat melewati sekutunya, ia melepaskan gelombang energi yang mengenai mereka sepenuhnya. Efek keterampilan itu memperkuat para pejuang, membuat kekuatan mereka meluap. Termotivasi oleh kekuatan baru mereka, para orc maju untuk menghancurkan musuh. Salah satu orc yang diperkuat melayangkan satu pukulan dan menghancurkan lawannya. Sekarang makhluk-makhluk itu bertarung dengan semangat baru,
mendominasi medan perang. Dalam waktu singkat, keadaan berbalik dan sekutu sang pangeran memegang kendali. Jenderal musuh menyaksikan dengan tidak percaya saat prajuritnya tumbang satu persatu. Baginya, seluruh situasi ini tampak tidak masuk akal dan tidak dapat dijelaskan. Matanya mencari di tengah kekacauan untuk menemukan sumber kekuatan mendadak itu. Akhirnya, fokusnya tertuju pada sang pangeran yang masih bersinar emas. Karena marah, sang jenderal memanggil 3 kristal energi dan melemparkannya ke arah pemuda itu. Pangeran menghadapi serangan yang mendekat tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Karena menerjang ke depan untuk mencegat mantra yang kuat itu. Pemuda itu meraih bahu sang penjaga, menghentikannya untuk mengorbankan diri. Dengan dorongan yang kuat, ia mengirim sekutunya ke medan perang, berteriak agar ia maju. Prajurit Thor itu menyerbu dengan segenap kekuatannya, melawan jenderal musuh. Pemimpin suku merah itu menyaksikan serbuan cepat lawannya. Ia mencoba meminta jeda, tetapi sudah terlambat dengan satu gerakan tepat. Carrick menghabisi jenderal lawan. Tubuh tak bernyawa musuh itu jatuh ke lantai gua, mengejutkan para prajuritnya. Prajurit yang tersisa panik, tetapi diperintahkan untuk tidak melarikan diri. Notifikasi sistem mengumumkan bahwa jasa kemenangan adalah milik raja. Segera setelah itu, 3 notifikasi naik level muncul di depan pemuda itu. Pangeran terkejut dengan jumlah pengalaman yang luar biasa yang ia terima. Carak menatap tangannya yang masih bersinar, mempertanyakan sumber kekuatan itu. Bahkan setelah pertarungan, energi emas terus memancar dari tubuhnya. Penjaga itu menoleh perlahan ke arah pemimpinnya, menunggu sebuah penjelasan. Melihat senyum di wajah sang pangeran, ia curiga bahwa pangeranlah penyebab semua itu. Kembali ke perkemahan, para orc merayakan kemenangan mereka di sekitar api unggun. Di dalam tenda, pemuda itu mati-matian mencari tombol logo di menu. Ia mencoba tetap tenang untuk merenungkan 2 hipotesis yang mungkin. Yang pertama adalah bahwa bug kritis di dunia nyata telah menjebaknya di dalam realitas virtual. Yang kedua, segila kedengarannya, adalah bahwa ini adalah kenyataan, bukan game. Mungkin ia telah dipindahkan ke dalam cerita atau ke dunia yang identik. Pemandangan yang realistis dan NPC yang sadar diri memperkuat kecurigaan tersebut. Yang lebih aneh lagi adalah kurangnya sensor apapun yang umum di dalam game. Pikiran untuk benar-benar mati di tempat ini membuatnya takut. Berusaha untuk tetap rasional, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia terlahir sebagai pangeran yang istimewa. Ia kemudian memanggil Carak yang muncul di pintu masuk tenda. Di luar, penjaga itu bertanya mengapa pangeran menginginkan 2 latihan. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia perlu mengetahui level pelindungnya untuk mempersiapkan diri. Memegang pedang latihan, ia memasang posisi tempur. Thor itu menyatakan tidak perlu khawatir karena ia akan menahan diri. Namun, sang pangeran menegurnya karena berbicara tidak pantas kepada anggota keluarga kerajaan. Ia menuntut untuk dilawan secara nyata dan bergerak untuk menyerang lebih dulu. Carrick mengangkat senjatanya, siap menghadapi benturan. Serangan awal sang pangeran gagal mengenainya. Serangkaian serangan pemuda itu tidak berpengaruh pada lawannya. Bahkan ketika sebuah batu besar hancur saat mengenai sang penjaga, ia tidak menunjukkan rasa sakit. Dengan satu ayunan senjatanya, K menghempaskan pangeran menjauh dalam hembusan angin. Pemuda itu jatuh berlutut. Karena khawatir, Thor itu bertanya apakah ia baik-baik saja, memarahi dirinya sendiri karena menggunakan terlalu banyak tenaga. Sebuah notifikasi sistem kemudian muncul, memberitahunya bahwa keterampilan swordsmanship dasar telah diperoleh. Pemuda itu bertanya-tanya kapan ia bisa belajar cara menangani pedang. Tiba-tiba, sebuah ingatan terbangun, memberikan kejelasan tentang cara kerja dunia ini. Sama seperti yang terjadi dengan telekinesis, ia menyadari bahwa ia dapat memperoleh keterampilan dengan menerima serangan langsung. Penjaga itu menyarankan untuk mengakhiri latihan, tetapi dihentikan oleh pemimpinnya yang menolak dengan tegas. Pangeran bangkit dan menjejakkan kakinya di tanah. Dengan senyum percaya diri, ia menyatakan bahwa ini barulah permulaan. Shooter menerjang ke depan, mengayunkan pedangnya untuk serangan lainnya. Bila pedang pangeran berbenturan dengan pedang orc, memercikan bunga api dari kekuatan hantaman tersebut. Carl memperhatikan dengan terkejut, menyadari gerakan lawannya sekarang jauh lebih baik. Sang prajurit bertanya-tanya mengapa pemuda itu tampak begitu canggung pada awalnya karena keterampilannya tidak mungkin meningkat begitu tiba-tiba. Benturan pedang lainnya bergema di seluruh tempat latihan. Saat duel berlanjut, pemuda itu berjongkok dan meluncur di tanah, menjaga fokusnya sepenuhnya pada lawannya. Dengan pandangan menantang, ia bertanya apakah penampilannya sekarang tidak terlalu buruk. Pangeran kemudian menanyakan level si orc, yang menjawab bahwa terakhir kali ia memeriksanya adalah 21. Shooter mengulangi angka itu dengan suara rendah, merenungkan informasi tersebut. Jendela status menunjukkan levelnya sendiri adalah 7, tetapi ia yakin ia bisa segera menyusul. Tidak seperti dirinya, orang-orang di dunia ini membutuhkan mantra penilaian untuk memeriksa level mereka. Kemampuan untuk melihat statistik dan mendistribusikan poin untuk memperkuat diri adalah keuntungan besar. Dalam pertarungan, pemuda itu melompat ke arah lawannya dengan pedang terangkat. Selama serangan udara, ia menyiapkan serangan tepat terhadap Carak. Pikiran tentang menjadi lebih kuat segera ditepis dengan kata tidak. Kesimpulan yang benar adalah ia bisa berevolusi jauh lebih cepat daripada siapapun. Cerita ini termasuk dalam arc iblis dari buku Night Saga. Plotnya mengikuti perjalanan Zapper untuk melampaui saudara-saudaranya dan menjadi Raja Iblis. Terlepas dari banyak peristiwa hingga akhir, hal terpenting adalah kenaikannya ke tahta. Titik baliknya datang pada tahun 517 ketika Zapper membunuh semua saudaranya untuk mencapai tujuannya. Kata semua menyeratkan bahwa ia juga akan dibunuh, tetapi karena tahun saat ini adalah 512, masih ada waktu. Prioritasnya menjadi mencegah masa depannya, dan cara paling efektif adalah melampaui kekuatan Zapper. Karena menemukannya dan bertanya apa yang ia lakukan di sana, sementara pangeran bertanya-tanya apakah sesuatu
itu telah terjadi. Por itu menyebutkan pertemuan penting yang dijadwalkan hari ini membuat pemuda itu bingung. Penjaganya mendesaknya, mengatakan semua orang menunggu, tetapi ia sepertinya tidak ingat janji temu itu. Mereka berdua tiba di sebuah perkemahan yang dikelilingi oleh pagar kayu. Sambil duduk di meja, sang pangeran tertawa canggung di depan yang lain. Dua sosok di depannya berkomentar, terkejut karena ia datang lebih awal. Pangeran ketujuh, Chris Moonlight, memintanya untuk tidak terlalu formal karena mereka bersaudara. Putri ke-8, Caitlin Moonlight, membenarkan formalitas tersebut dengan mengatakan ini adalah pertemuan pertama mereka. Chris menyarankan agar ia memanggil mereka dengan nama mereka dan pemuda itu setuju dengan canggung. Mereka adalah anak-anak dari Elaine Moonlight, Ratu keempat dan pemimpin para liantrope yang juga menjadi masalah dalam game. 1 tahun sebelum pembantaian, sebuah peristiwa krusial mengubah nasib mereka. Keduanya akhirnya dibunuh oleh Zephyr dan anak-anak Raja Iblis lainnya. Tragedi itu terkait dengan rahasia kelahiran Caitlin Moonlight. Kenyataannya adalah sang putri merupakan anak haram. Caitlin menegurnya karena bertarung tanpa mengikuti rencana, dan pemuda itu membenarkan dirinya dengan mengatakan ia tidak menyangka akan menemukan musuh. Sang putri memutuskan untuk memeriksanya guna memastikan ia baik-baik saja. Ia mendekat untuk memeriksa luka-luka, mengejutkannya dengan gerakan yang tidak terduga. Kakaknya memperingatkannya untuk lebih berhati-hati, mengingatkannya bahwa ia adalah yang terlemah di antara mereka semua, dan Shutra meminta maaf. Pangeran mempertanyakan perhatiannya, merasa kedekatan di antara anak-anak Raja Iblis itu aneh. Chris juga memperingatkannya bahwa ia akan mendapat teguran serius jika melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Pemuda itu bertanya-tanya apakah jauh di lubuk hati saudara-saudaranya mungkin sebenarnya baik. Sud Agnus tetap berpikir saat ia memproses situasi yang tidak biasa ini. Sebuah ingatan tentang Liantro yang memiliki banyak pengguna aura membuatnya bertanya-tanya apakah ia bisa mempelajari teknik tersebut seperti yang ia lakukan dengan keterampilan lainnya. Ia berpaling kepada saudaranya dan mengatakan bahwa ia memiliki sebuah permintaan. Dengan senyum percaya diri, ia meminta Chris untuk memukulnya dengan sebuah serangan. Mereka berdua bereaksi dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya atas lamarannya. Pemandangan beralih dari perkemahan yang cerah ke lanskap yang gelap. Pegunungan berbatu membentang di bawah langit kemerahan yang tak bernyawa. Di tengah pertempuran, Jenderal Iblis Bandal menghempaskan musuh dengan sebuah pukulan. Medan perang yang kacau menunjukkan para orc bertarung melawan pasukan iblis berkulit merah. Jenderal itu memutar tubuhnya dan menyerang banyak lawan sekaligus. Dua iblis menyerbu ke depan untuk menyerang sosok dengan mata bersinar itu. Bandal memukul lawan lainnya dengan serangan dahsyat yang membuatnya terpental. Salah satu prajurit musuh berhasil menusuk lengan sang jenderal dengan sebuah bilah. Pemimpin pasukan itu menjadi sangat marah karena luka yang dideritanya. Makhluk yang menyerangnya mundur dalam ketakutan murni. Bandal menghantam tanah dengan paksa, melepaskan gelombang kejut yang mengenai semua orang di sekitarnya. Jenderal itu memerintahkan agar tidak ada musuh yang diampuni dan menjanjikan hadiah kepada siapapun yang mendapatkan pembunuhan terbanyak. Pasukan orc maju menyerbu dengan amarah, mengayunkan kapak melawan lawan mereka. Ledakan berturut-turut menerangi pemandangan perang di pegunungan tersebut. Sud mendapati dirinya sendirian di ruang kosong yang gelap, tidak mengerti bagaimana ia bisa sampai di sana. Seorang wanita dengan rambut putih panjang dan tatapan misterius muncul di tengah cahaya emas. Pangeran berbalik saat menyadari pembentukan dua siluet gelap. Ia bertanya-tanya siapa sosok-sosok itu karena ia tidak mengingat mereka dari cerita Night Saga. Wanita dari sebelumnya sekarang muncul tepat di belakang pemuda itu yang menatapnya dengan curiga. Wajah pemuda itu menunjukkan keterkejutan dan kebingungan atas peristiwa aneh tersebut. Cahaya emas intens yang tiba-tiba membanjiri area itu. Berbaring di tempat tidur, Shutra membuka matanya dan menatap langit-langit. Benar-benar bingung, pemuda itu duduk dan memegang kepalanya, bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi. Carl tiba-tiba muncul di sampingnya dan bertanya apakah ia sudah bangun, membuat sang pangeran berteriak karena terkejut. Sud mundur di tempat tidur, terkejut sementara penjaga itu hanya berkomentar bahwa ia tampak baik-baik saja. Por itu bertanya mengapa ia meminta sang putri untuk memukulnya, menyebutkan bahwa ia bergumam setelahnya. Pangeran melihat dirinya sendiri dengan bingung, menyadari aura kekuatan samar menyelimuti tubuhnya. Sebuah notifikasi mengonfirmasi bahwa ia telah memperoleh aura level 1, dan pemuda itu merayakan karena akhirnya bisa merasakannya. Penjaga itu bertanya apakah mungkin membangkitkan aura hanya dengan dipukul olehnya, dan sang pangeran mengonfirmasi bahwa itu memang seperti itu. Wahyu tersebut menjelaskan energi mendadak yang ia tunjukkan saat melawan suku Guntur, dan ia mengonfirmasi kecurigaan itu. Pangeran bertanya apakah terjadi sesuatu saat ia sedang tidur, dan rekannya membenarkan bahwa memang ada sesuatu. Por itu memberitahunya bahwa pasukan utama juga mengalahkan suku Guntur, membuat pemuda itu bingung, percaya bahwa ia dan saudara-saudaranya adalah pasukan utama. Pemuda itu dikoreksi dan bertanya siapa yang memegang komando. Nama Jenderal Bandal terungkap, menyebabkan reaksi terkejut seketika dari sang pangeran. Sebuah ingatan dari Gi muncul, menunjukkan bahwa Bandal adalah salah satu yang terkuat dan juga salah satu bawahan favoritnya. Kesadaran mendadak membuatnya melebarkan mata, percaya bahwa ini bisa menjadi kesempatan besarnya. Jenderal itu baru menjadi bawahan Zephyr pada tahun 515, yang berarti ia belum bergabung dengan saudaranya. Dengan senyum licik, pemuda itu memutuskan untuk merekrutnya ke pihaknya sebelum orang lain melakukannya. Berkat pengetahuan
pengetahuannya tentang game, ia tahu segalanya tentang sang jenderal mulai dari hadiah yang ia hargai hingga bakatnya. Bagian terpenting untuk memenangkan hatinya, bagaimanapun, adalah mengalahkannya dalam duel langsung. Dengan semua informasi ini, ia yakin ia bisa mendapatkan Bandal sebagai bawahan sebelum Zeir dan menyimpulkan itu layak dicoba. Pangeran menyatakan, dengan keyakinan bahwa langkah pertamanya adalah menjadikan Jenderal Bandal bawahan barunya. Di perkemahan Caitlyn, teriakan kejutan bergema di seluruh tenda. Sud menunjukkan bola energi kepada saudara-saudaranya yang terkejut saat mengetahui ia mencapai tingkat pertama pancaran aura hanya dalam 1 hari. Pangeran berpikir sambil tersenyum bahwa hasil ini sudah diduga karena ia telah menginvestasikan semua poinnya ke dalam keterampilan baru tersebut. Keputusan itu tidak terburu-buru karena orang meningkatkan kemampuan fisik dan terbukti lebih berguna daripada telekinesis. Chris masih meragukan hal itu mungkin dan bertanya-tanya apakah Razgan Harfar saudaranya ada hubungannya dengan hal itu. Kakak laki-lakinya kemudian bertanya apakah ia bisa membuat peta bawah tanah. Membuat pemuda itu bingung dengan permintaan tersebut. Pemuda itu menjawab tidak, tetapi menjelaskan bahwa ia memiliki peta mini dan meminta pena serta kertas untuk menggambar apa yang ia lihat. Di luar, aktivitas berlanjut seperti biasa di perkemahan militer. Dengan peta di tangan, Chris memujinya dengan penuh semangat, memanggilnya jenius sambil memeluknya. Caitlyn menjelaskan bahwa dengan musuh yang dikalahkan, mereka dapat menggunakan terowongan bawah tanah yang tidak diketahui oleh anggota suku lainnya. Chris menoleh ke adik laki-lakinya dan menyatakan bahwa ada tugas lain yang perlu ia selesaikan. Pemandangan beralih ke lanskap pegunungan hijau di bawah langit yang cerah. Memimpin patroli orc melalui hutan, Pangeran bertanya-tanya apakah misinya hanya untuk mengintai area itu lagi. Salah satu prajurit berkomentar bahwa senang memiliki bala bantuan, dan yang lain menjawab bahwa itu semua berkat kerja keras mereka. Saat mereka maju, kelompok itu menemukan 2 sosok berkerudung yang menghalangi jalan. Pangeran mengenali saudara perempuannya Caitlyn dan rekannya di balik kerudung jubah mereka. Ia mempertanyakan alasan penyamaran mereka, tetapi sang putri membungkamnya dengan sebuah isyarat. Caitlyn mengungkapkan bahwa ia telah mengikutinya secara rahasia untuk memastikan keamanannya jika terjadi sesuatu. Wanita muda itu menyatakan ia hanya akan campur tangan dalam menghadapi bahaya nyata, jadi pencapaian itu akan dikreditkan kepadanya. Sosok berkerudung lainnya memperkenalkan dirinya sebagai Sarah, sang asisten, dan Pangeran menyapanya. Sang putri memberitahunya untuk tidak mengkhawatirkan mereka karena mereka akan mengikuti, dan pemuda itu setuju. Kelompok itu tiba di pintu masuk sebuah gua yang gelap dan dingin di pegunungan. Mereka semua berjalan bersama ke dalam terowongan bawah tanah dalam satu baris. Salah satu orc bertanya mengapa gua-gua itu kosong, menebak bahwa kurcaci mengambil semua yang berharga. Pangeran mengingat kembali senjata yang mereka temukan sebelumnya, dan Kerik menyimpulkan bahwa senjata-senjata itu tidak dianggap berharga. Patroli bergerak melalui kegelapan gua, menerangi jalan dengan obor. Sang pengawal memperingatkan akan adanya suara yang mendekat, dan Cutra mengonfirmasi bahwa ia juga bisa mendengarnya. Peta mini menampilkan beberapa titik bergerak menuju arah mereka, mengonfirmasi kehadiran musuh. Dengan cepat, Pangeran mengakses inventarisnya untuk bersiap menghadapi konfrontasi. Ramuan Light Spell Revealed, sebuah item yang ia bawa untuk situasi ini. Ia menginstruksikan penjaganya untuk memberitahu semua orang agar menutup mata saat ia memberi aba-aba. Keduanya memposisikan diri di pintu masuk gua, menunggu apa yang akan datang. Puluhan pasang mata merah bersinar di kedalaman kegelapan. Sekawanan laba-laba batu, monster dengan racun yang melumpuhkan, menyerbu keluar dari terowongan. Sud berteriak agar semua orang segera menutup mata. Pemuda itu melemparkan light potion ke arah monster yang mendekat. Botol itu pecah di udara, melepaskan semua energi cahaya yang terkandung di dalamnya. Sebuah ledakan hebat sepenuhnya menerangi gua yang gelap. Makhluk-makhluk itu memekik kesakitan, bingung oleh kilatan yang tiba-tiba. Pemuda itu memerintahkan serangan, menjelaskan bahwa laba-laba itu tidak berguna saat terpapar cahaya. Pasukan Or maju menyerbu dengan amarah untuk menyerang monster yang sekarang rentan. Para pejuang mulai membantai laba-laba batu dengan bilah tajam mereka. Sisa patroli bergabung dalam pertarungan, menghancurkan makhluk-makhluk itu dengan kapak mereka. Cutra menyaksikan pertempuran dari kejauhan saat auranya bersinar di sekelilingnya. Sekilas melihat peta mengonfirmasi bahwa laba-laba batu selalu berburu dalam kelompok. Peta menunjukkan titik tengah yang lebih besar, menunjukkan bahwa setiap kawanan membutuhkan seorang pemimpin. Pangeran memerintahkan Kara untuk menemaninya mengalahkan bos dan penjaga itu setuju. Keduanya membuka jalan melewati kawanan laba-laba sementara. Orc lainnya terus bertarung. Mereka berdua masuk lebih dalam ke gua, meninggalkan pertempuran utama. Pasangan itu akhirnya menemukan laba-laba raksasa bermata banyak, pemimpin kawanan itu. Pejuang Or itu melompat ke depan dengan amarah, mengangkat kapaknya untuk menyerang makhluk itu. Serangan itu mengenai kepala monster itu, tetapi bilahnya memantul dengan percikan terang, tidak menyebabkan kerusakan. Kara terpana menyadari, serangan terkuatnya tidak berguna. Kapak itu nyaris tidak berhasil menggores eksoskeleton makhluk itu, yang sekeras baja. Pangeran berputus asa, mengingat senjatanya tidak bisa menembus cangkang itu. Ia tahu kelemahan monster itu adalah api, tetapi ia belum menguasai jenis sihir tersebut. Laba-laba raksasa itu mengalihkan perhatiannya ke Or tersebut, yang mundur karena terkejut. Makhluk itu bangkit. Di atas sang prajurit, bersiap untuk serangan yang mematikan. Pemuda itu berteriak agar Carak menggunakan api, tetapi penjaga itu menjawab dengan putus asa, bertanya dari mana ia bisa mendapatkannya. Sebuah suara misterius tiba-tiba berseru, memerintahkan Cutra untuk mengangkat pedangnya. Bila pedang pangeran menyala dalam api emas, membuatnya terkejut oleh kekuatan itu. Pemuda itu nyaris tidak percaya ia menggunakan sihir sungguhan. Kakaknya Caitlyn mengungkapkan bahwa dialah sumber mantra tersebut dan bertanya apakah itu cukup untuk pertarungan. Laba-laba raksasa itu menerjang dengan taring terbuka untuk menyerang pemuda itu. Dengan pedang menyala di tangan, Cutra berbalik dan bersiap untuk konfrontasi.
berkonfrontasi. Tatapan teguh sang pangeran bertemu dengan mata monster yang banyak itu dalam sekejap. Monster itu meluncurkan serangan kuat yang membuat lantai gua bergetar dan retak. Dalam sebuah lompatan cepat, pemuda itu menghindar dan menyiapkan serangannya sendiri di udara. Serangan khusus Burning Blade menebas musuh, meninggalkan jejak api di belakangnya. Api bila pedang itu sepenuhnya melahap laba-laba raksasa, menghasilkan ledakan api. Pangeran menyaksikan sisa-sisa monster itu terbakar di lantai gua. Aura emas yang berderak menyelimuti tubuh pemuda itu setelah kemenangannya. Notifikasi naik level muncul di sekitarnya saat energi memperkuatnya. Jendela status terbuka, mengungkapkan bahwa ia akhirnya mencapai level 9. Caitlyn mendekat dan bertanya tentang cahaya aneh yang terpancar darinya. Pemuda itu mengelak, mengklaim itu adalah berkah dari warisan Ganharanya. Kakaknya kemudian mempertanyakan kemampuannya melawan makhluk itu dan ia berbohong, mengatakan ia membacanya di buku. Carrick memotong, menarik perhatiannya ke sesuatu yang lebih jauh di dalam gua. Kelompok itu menemukan sebuah pintu logam besar yang terpahat di dinding batu. Pintu ganda itu terbuka perlahan, menyingkap jalan baru. Tim memasuki aula batu luas yang diterangi obor. Sud melihat ke lantai dengan ekspresi terkejut dan pengenalan. Ia mengidentifikasi lingkaran sihir bercahaya besar di lantai sebagai portal kota. Penjaga itu bertanya apakah ia tahu apa itu, dan pangeran menjawab bahwa ia punya firasat. Ia mengenali pola di lantai itu sebagai gaya kurcaci. Sebuah ingatan dari Gim mengungkapkan bahwa saat bermain sebagai pahlawan, ia melihat beberapa portal, tetapi tidak pernah sebagai Shaper. Ia menyimpulkan bahwa menyuntikkan mana ke bola terdekat akan mengaktifkan portal. Pemuda itu berpaling kepada kakaknya dan mengatakan itu mungkin sebuah portal yang mengejutkannya. Berdasarkan desainnya, Caitlyn setuju dengan teorinya dan menyarankan untuk mencari prasasti untuk menemukan tujuannya. Terra memanggil sang pangeran, menunjuk ke huruf-huruf yang terpahat pada sebuah plakat di dinding. Sud dan saudara perempuannya mendekat untuk melihat prasasti tersebut. Huruf-huruf di plakat tersebut diidentifikasi sebagai karakter kurcaci, bukan naskah iblis. Saat ditanya oleh Charak, sang putri menjawab bahwa ia tidak bisa membaca tulisan kurcaci. Sarah juga mengonfirmasi bahwa ia tidak bisa membaca teks di dinding itu. Tiba-tiba, Shutra membaca dengan lantang portal pegunungan Gishka No 2. Pangeran lanjut membaca, mengungkapkan bahwa itu terhubung ke portal No 3. Sud bingung, bertanya-tanya bagaimana ia bisa membaca tulisan kurcaci. Sebuah notifikasi sistem memberitahunya bahwa ia telah memperoleh keterampilan bahasa kurcaci, mengejutkannya dengan cara belajar yang baru ini. Sang pengawal bertanya dengan tidak percaya apakah pangeran benar-benar bisa membacanya dan pemuda itu membenarkan dengan senyuman. Kakaknya bertanya sejak kapan ia bisa membaca tulisan kurcaci dan apalagi yang tertulis di sana. Pangeran menerjemahkan bagian bawah yang menjelaskan bahwa mana harus dialirkan untuk mengaktifkan portal. Pemuda itu kemudian meminta kakaknya untuk menyuntikkan mana dan ia bertanya mengapa ia tidak melakukannya sendiri. Dengan alasan yang lemah, pemuda itu mengatakan ia masih canggung dan sang putri setuju untuk melakukannya. Caitlyn meletakkan tangannya di bola batu yang mulai bersinar dengan cahaya biru yang intens. Bola energi itu berdenyut dengan kekuatan saat portal mulai bermanifestasi di aula. Sebuah cahaya intens memancar dari tengah lingkaran sihir, mengembang dengan cepat. Sebuah peta holografik besar dari pegunungan Gishka muncul dari bola tersebut. Peta itu menampilkan lokasi mereka saat ini dan lokasi portal nomor 3, dan sang pangeran mengonfirmasi pasti ada terowongan kurcaci di sana. Carrick menyadari ini adalah keuntungan karena suku musuh berada di depan pegunungan, memungkinkan serangan mendadak dari belakang. Sang putri memutuskan untuk menyudahi hari itu guna mendiskusikan informasi baru tersebut dengan saudaranya. Kembali ke perkemahan, penemuan portal tersebut membuat semua orang terkejut dan bersemangat tentang kemungkinan baru itu. Chris memeluk adiknya dengan antusias, memanggilnya berkat sejati bagi kelompok. Pangeran yang lebih tua menawarkan hadiah, mengatakan ia akan mengabulkan apapun keinginan pemuda itu. Meskipun pemuda itu menolak, saudaranya bersikeras untuk memberinya hadiah sebagai pemimpin dan kerabat yang lebih tua. Ia kehilangan kata-kata, merasa tertekan oleh desakan kakak-kakaknya. Pemuda itu bertanya apakah ia bisa mengajukan permintaan yang agak tidak rasional, dan Chris menjadi lebih penasaran. Sud akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk mempelajari seni Beast God Fist. Permintaan mendadak itu membuat kakak laki-lakinya sangat terkejut dengan ekspresi serius. Pemuda itu menjelaskan bahwa karena levelnya, ia belum bisa menggunakan senjata dengan benar, tetapi teknik itu berbeda. Seni Beast God Fist adalah seni bela diri peringkat S yang kuat yang diwariskan melalui keluarga kerajaan Liantropa. Melihat reaksinya, Shutra mundur, mengatakan ia mengerti jika itu permintaan yang sulit. Berpura-pura bahwa ia sudah menduga penolakan. Yang mengejutkan pemuda itu, saudaranya setuju untuk mengajarinya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Chris menjelaskan bahwa jelas ia tidak akan bisa mengajarkan teknik rahasia keluarga. Namun, ia menawarkan untuk mengajarkan bagian auranya, dan sang pangeran bertanya dengan antusias apakah itu benar. Kakak tertuanya bertanya apakah itu hadiah yang cukup bagus, tetapi pemuda itu tetap diam. Shud dengan cepat memberi syarat dan meyakinkannya bahwa bukan itu masalahnya sama sekali, menyatakan hadiah itu sangat sempurna. Chris mengucapkan nama pemuda itu untuk mendapatkan perhatian penuhnya. Pangeran yang lebih tua bertanya apakah mulai sekarang ia bisa menanggapnya sebagai saudara sejati. Kata saudara membuat Shutra terkejut dan ia merenungkan makna ikatan baru ini. Si sulung juga memikirkan makna mendalam dari kata itu. Dengan sedikit senyum, Chu menjawab bahwa ia menyukai gagasan untuk menjadi saudara. Keduanya berjabat tangan, menandai dimulainya aliansi baru mereka. Chris dan Caitlyn melihat sekutu baru mereka dengan ekspresi puas dan percaya diri. Pemuda itu membalas senyumnya dan menyarankan agar mereka bekerja sama mulai sekarang. Notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa aliansi normal telah terjalin dengan Chris dan Caitlyn. Moonlight, pemandangan
Pandangan beralih ke barisan pegunungan di bawah langit sore. Di perkemahan suku Guntur Merah, pergerakan terus berlanjut di antara tenda-tenda. Dua anggota suku berjaga di salah satu pintu masuk. Salah satu prajurit berkomentar mengejek bahwa mereka tidak akan datang jauh-jauh tanpa tujuan. Kamera memperlihatkan sosok yang berlutut di atas lingkaran sihir saat penjaga menyebutkan putri kita. Tahanan tersebut diidentifikasi sebagai putri ke-6 Felicia Doomblade. Melihat statistiknya menunjukkan karismanya lebih rendah daripada yang lain. Duduk di tendanya, pangeran menyadari bahwa tidak seperti statistik lainnya, karismanya sekarang hanya bertambah 1 poin per level. Ia bertanya-tanya mengapa. Mengingat bahwa dalam game aslinya, penampilan dan karisma adalah statistik yang terpisah. Penampilan mengukur kecantikan, sementara karisma menentukan seberapa disukai sebuah karakter oleh orang lain. Pemuda itu menerima perubahan tersebut karena tingkat pertumbuhan keseluruhannya sejauh ini bagus. Yang lebih penting, ia akan segera mencapai level 10 dan mengharapkan peningkatan besar. Dalam cerita Night Saga, Zephyr dan Lord G mendapatkan level dalam keterampilan unik mereka saat mencapai level 10. Pemuda itu percaya hal yang sama akan terjadi padanya, tetapi ia diinterupsi oleh Carak yang memanggilnya dari pintu masuk tenda. Penjaganya memberitahunya bahwa semuanya sudah siap untuk pergi, dan pangeran mengonfirmasi keberangkatan mereka. Or itu mengomentari suasana hati pemuda itu yang baik, tetapi ia membantah bahwa sesuatu yang istimewa telah terjadi. Keduanya meninggalkan tenda dan bertemu dengan pasukan orc yang menunggu mereka di luar. Pasukan berkumpul di depan. Pemimpin mereka siap mengikuti perintahnya. Dengan senyum percaya diri, Sud memberikan perintah bagi semua orang untuk mulai berbaris. Kelompok tersebut melakukan perjalanan menuju barisan pegunungan di bawah langit biru yang cerah. Perjalanan mereka membawa mereka kembali ke pintu masuk gua berbatu yang sebelumnya telah mereka jelajahi. Di dalam gua, beberapa orc dan Lai Chance bertarung berdampingan melawan laba-laba yang tersisa. Pasukan terus merangsek maju, membuka jalan menuju pintu logam besar di ujung terowongan. Kelompok shooter akhirnya mencapai aula portal di mana yang lain sudah menunggu mereka. Pangeran yang lebih tua bertanya kepada para penyihir Likan apakah penyelidikan mereka sudah selesai. Salah satu penyihir, yang memiliki fitur seperti serigala, mengonfirmasi bahwa portal itu terhubung ke sungai Eska di pegunungan Gishka. Likan itu meyakinkan mereka bahwa tidak ada masalah dan bahwa konstruksi para kurcaci, seperti yang diharapkan, sangat kokoh. Chris tersenyum mendengar berita itu dan memberikan perintah kepada semua orang untuk bersiap berangkat. Kedua penyihir itu menyatukan tangan mereka di atas bola, menyalurkan energi mereka untuk mengaktifkannya. Bola batu itu bersinar terang dengan cahaya biru yang kuat. Sebuah portal oval besar terbuka di tengah ruangan, memperlihatkan lanskap berbatu di sisi lain. Karak dan pangerannya menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi kagum dan kekaguman yang luar biasa. Sud nyaris tidak percaya ia melihat portal sungguhan yang berfungsi tepat di depannya. Kakaknya mendesaknya, bertanya apa yang ia tunggu untuk melewati portal itu. Pemuda itu berlari untuk bergabung dengan kelompoknya, tidak sabar untuk melihat apa yang menanti mereka. Saat mereka melangkah melewati portal, tim itu muncul di lingkungan baru yang dikelilingi oleh bebatuan kemerahan. Pangeran melihat ke lanskap berbatu tersebut, benar-benar bingung dengan apa yang ia lihat. Dari puncak tebing, kelompok itu mengamati perkemahan besar musuh yang didirikan di lembah. Chris mengonfirmasi dengan puas bahwa seperti yang ia harapkan, ia menemukan perkemahan utama. Pemimpin itu memperkirakan sekitar 5.000 tentara dan memutuskan prioritas serangan belakang adalah untuk menghancurkan persediaan mereka. Rencananya adalah Jenderal Bandal akan menciptakan pengalihan dari depan sementara unit infiltrasi membakar gudang makanan. Salah satu rekan berkerudung menyela, mengatakan ada sesuatu yang aneh tentang pergerakan mereka. Pandangan lebih dekat mengungkapkan tidak ada cukup pasukan di perkemahan dan mereka bertanya-tanya apakah serangan telah dimulai. Suara di kejauhan menarik perhatian, dan ia mendongak dengan waspada. Cara berkomentar bahwa suaranya sepertinya pertempuran yang terjadi jauh di sana. Kakak laki-lakinya menginstruksikan pemuda itu untuk memfokuskan auranya ke matanya agar bisa melihat lebih baik. Pemuda itu berkonsentrasi menyalurkan energinya ke dalam penglihatannya. Menggunakan auranya, ia bisa melihat perkelahian yang terjadi di kejauhan antara dua kelompok. Caitlyn mengenali suku Guntur tetapi tidak dapat mengidentifikasi yang lainnya karena mereka bukan anak buah Jenderal Bandal. Shooter menyadari skala pertarungan itu terlalu kecil untuk menjadi bentrokan antar tentara. Penglihatannya yang ditingkatkan menunjukkan sosok berambut putih yang bertarung sendirian melawan beberapa anggota suku musuh. Petarung berambut putih itu mempertahankan dirinya dengan sengit melawan salah satu prajurit suku musuh. Kelompok itu menyaksikan adegan itu dari kejauhan dan salah satu dari mereka mempertanyakan apakah para pejuang itu bisa jadi peri kegelapan. Caitlyn menoleh ke adik laki-lakinya yang mengonfirmasi identitas prajurit itu dan menyebutkan mereka menunggangi Drake. Chris menunjuk ke medan perang dan memperingatkan semua orang bahwa pasukan musuh sedang mundur. Prajurit suku itu melarikan diri dengan kecepatan tinggi, menimbulkan kecurigaan bahwa komandan mereka telah dikalahkan. Kelompok itu tetap bingung, bertanya-tanya mengapa pertarungan berakhir begitu tiba-tiba. Sud merenung dalam diam, mencoba memahami mengapa peri kegelapan berada di lokasi itu. Kembali ke perkemahan, matahari terbenam di atas tenda dan pagar kayu. Proyeksi holografik Jenderal Bandal muncul, mengatakan ia mendengar mereka menemukan portal kurcaci. Jenderal itu memuji pasukan pangeran dan bertanya, penasaran, bagaimana
mana mereka tahu tentang keberadaan portal tersebut. Chris memberikan semua penghargaan atas penemuan itu kepada Shutra, tetapi pemuda itu mengklaim itu hanya keberuntungan belaka. Bandal menyapa Pangeran ke-9, meyakinkannya bahwa kali ini ia akan diberi hadiah yang pantas di Kastel Raja Iblis. Pangeran Lycan itu mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada jenderal tentang pertempuran kecil yang terjadi di depan perkemahan suku Guntur. Sang komandan menjawab bahwa itu mungkin peri kegelapan yang bergabung dalam pertempuran atas kemauan mereka sendiri. Pemimpin kelompok bertanya apakah mereka bukan bala bantuan dari Kastel, tetapi Bandal menjelaskan bahwa rencana mereka untuk bergabung dengan tentara utama gagal. Proyeksi holografik Bandal memberitahu mereka bahwa mereka memiliki masalah yang lebih besar dan Pangeran Lycan bertanya apa itu. Jenderal mengungkapkan bahwa pemimpin unit independen peri kegelapan telah ditangkap oleh suku Guntur Merah. Pangeran muda itu memotong untuk menanyakan siapa sebenarnya komandan unit independen tersebut. Komandan menyatakan melalui hologram bahwa itu adalah seseorang yang sangat mereka kenal. Identitas pemimpinnya terungkap sebagai putri ke-6 Felicia Doomblade, saudara perempuan mereka. Berita itu membuat Chris dan Caitlin benar-benar membeku dengan ekspresi terkejut yang murni. Putri ke-6, Felicia Doomblade, adalah putri dari Sylvia Doomblade, ratu ketiga dan putri dari peri kegelapan, serta saudara kembar pangeran kelima. Shooter teringat bahwa dalam game, Felicia termasuk dalam faksi putri keempat yang selalu menandainya sebagai musuh dalam ingatannya. Penampilannya pada saat itu menimbulkan pertanyaan apakah ia ikut campur untuk mendapatkan semacam keuntungan. Chris kemudian bertanya dengan keras apakah suku-suku Guntur Merah bahkan tahu bahwa peri kegelapan yang tertangkap adalah Felicia. Melalui hologram, Banda menjawab bahwa mereka belum bisa mengonfirmasi informasi tersebut. Sutra kemudian mempertanyakan rencana aksi dan sang jenderal menyatakan bahwa penyelamatan hanya akan terjadi jika mereka diserang terlebih dahulu. Pangeran Lycan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak punya niat untuk tunduk atau bernegosiasi dengan mereka. Komandan setuju dan berjanji untuk mengumpulkan lebih banyak data sebelum menghubungi mereka lagi. Mengakhiri panggilan. Segera setelah proyeksi holografik menghilang, mereka bertiga ditinggalkan sendirian di ruangan itu. Chris kemudian menyeringai dan mengomentari bagaimana kakak perempuan mereka yang brilian sekarang menjadi seorang tahanan. Caitlin menoleh kepadanya dan membalas bahwa jika Felicia masih hidup, mereka harus menyelamatkannya, tetapi saudara laki-lakinya memperingatkan itu tidak akan mudah. Ia berargumen bahwa upaya penyelamatan bisa dengan mudah menyebabkan kerugian bagi kelompok mereka. Meski begitu, ia mencengkeram dengan saudaranya dan mendesak mereka harus menyelamatkannya karena ia adalah saudara perempuan mereka. Pangeran ke-7 tetap diam, hanya mengamati situasi dengan ekspresi serius. Ia mulai berbicara, mengatakan ia mengerti sulitnya keputusan itu, tetapi mereka perlu mempertimbangkan fakta. Pangeran muda tetap diam, hanya memperhatikan reaksi saudara-saudaranya di depannya. Di sebuah camp militer yang didirikan di antara pegunungan, para pemimpin berkumpul untuk rapat strategi. Di dalam tenda, Chris berdiri di ujung meja dan menyatakan bahwa rencananya sederhana. Menggunakan peta, ia merinci bahwa segera setelah Jenderal Bandal memancing keluar pasukan utama musuh, mereka akan menyerang perkemahan dari belakang. Selanjutnya, Pangeran menetapkan bahwa ia sendiri yang akan maju ke pusat pangkalan, sementara Caitlin dan Sutra akan memimpin skuad mereka sendiri dalam misi tersebut. Sud menyela untuk memastikan apakah misi tersebut adalah penyelamatan, dan sang pangeran mengonfirmasi, menambahkan bahwa pertama-tama, mereka akan membakar gudang senjata dan depot makanan. Namun, ia memerintahkan semua orang untuk segera mundur jika situasi menjadi berbahaya, karena mereka tidak boleh kehilangan nyawa lagi demi Felicia. Sang putri bereaksi terhadap kata-kata kakaknya, tetapi Chris memotongnya dan menuntut ketenangan, mengingatkannya bahwa dialah komandannya. Karena geram, Caitlin berteriak bahwa Felicia adalah keluarga, tetapi ia hanya menatapnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sud menyadari bahwa Pangeran ke-7 sepertinya tidak punya niat untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Di bawah langit malam, operasi penyerangan akhirnya dimulai. Pasukan maju melewati medan pegunungan menuju target mereka. Dengan teriakan perang, tentara iblis menyerbu ke medan tempur dengan kekuatan penuh. Salah satu prajurit memperkuat perintah untuk mengalahkan semua orang dari suku Guntur Merah. Tinggi di atas tebing, Chris dan pasukannya mengawasi perkemahan musuh. Dari tempat pemantauannya yang tinggi, ia menganalisis tata letak perkemahan yang berkumpul di sekitar api unggun pusat yang besar. Sementara itu, penjaga suku berpatroli di sekeliling area di antara tenda-tenda dan obor yang menyala. Dengan mata tertuju pada target, sang pangeran menunggu sinyal yang telah disepakati untuk memulai serangan. Tiba-tiba, ledakan besar menghantam pasukan utama perkemahan, memulai fase pertama dari rencana tersebut. Serangan mendadak itu melemparkan para pejuang suku Guntur Merah ke dalam kekacauan dan ketidakteraturan yang total. Memimpin serangan, Jenderal Bandal maju bersama pasukannya melintasi medan perang. Komandan itu meneriakkan perintah kepada prajuritnya untuk mengalahkan semua musuh. Jauh dari sana, Kai mempertanyakan Cutro mengapa mereka belum bergerak, tetapi pangeran menyuruhnya menunggu sinyal. Di jantung pertempuran, orc dan iblis bentrok dalam pertempuran langsung yang hebat. Pasukan Bandal menyerbu ke depan, menerobos pertahanan musuh dengan kekuatan penuh. Karena terkejut, jenderal suku itu menyaksikan pasukan musuh maju ke arahnya. Ia terdiam sejenak, menganalisis kekuatan serangan yang tidak terduga tersebut. Dengan itu, perintah untuk mundur diberikan, dan pasukan mulai mundur di tengah kobaran api. Dari puncak tebing, Pangeran Lycan menyaksikan kekacauan menyebar di seluruh perkemahan musuh persis seperti yang direncanakan. Mengambil kesempatan itu, Chris berpaling ke pasukannya dan memberikan perintah untuk bersiap maju. Sementara itu, Sutra mengonfirmasi dengan pasukannya bahwa mereka harus melaksanakan misi persis seperti yang direncanakan. Atas sinyalnya, Chris memimpin penyerbuan dan seluruh kelompok berlari menuju perkemahan musuh. Serangan mendadak itu membuat penjaga suku benar-benar lengah di tengah kekacauan. Kemudian, para pejuang Lycan
melompat ke arah lawan mereka, dengan keras membuka jalan. Di tengah pengejaran, Caitlyn berteriak untuk CHRY. B. Berhati-hati, dan dia berteriak balik agar Caitlyn melakukan hal yang sama. Tanpa memutus langkah, pangeran muda itu berkonsultasi dengan peta holografik untuk menentukan arah di dalam perkemahan. Ia segera menunjuk jalan dan memerintahkan pasukannya untuk maju ke kiri menuju depot makanan. Memimpin serangan, Carrick memperkuat perintah bagi para pejuangnya untuk mengalahkan siapapun yang melintasi jalan mereka. Di tengah bentrokan, salah satu iblis bandal menahan serangan dan menjatuhkan prajurit musuh dengan satu pukulan. Seorang prajurit iblis menerjang ke depan dengan serangan kuat terhadap lawan di depannya. Tiba-tiba, Carrick menyadari ancaman baru yang mendekat dan berhenti sejenak sebelum iblis itu bisa menyerangnya. Shutra melemparkan belati yang mengenai target dengan tepat. Gerakan presisi itu mengungkapkan kemahiran melempar belati yang baru saja ia kuasai. Setelah serangan itu, ia memberikan senyum tipis penuh percaya diri sebelum beranjak pergi. Carat yang kebingungan bertanya kapan ia mempelajari kemampuan itu. Namun Shutra hanya menjawab bahwa itu bukan apa-apa dan mendesak kelompoknya untuk segera bergerak. Saat mereka mendekati depot makanan, sang prajurit bertanya apakah mereka harus membakarnya, dan sang pangeran menegaskan bahwa mereka harus tetap pada rencana. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa Felicia mungkin terjebak di dalam dan bisa tewas dalam kobaran api. Dengan pemikiran itu, ia mengubah rencananya dan mengatakan mereka harus menemukannya terlebih dahulu, meminta Carak untuk menunggu sejenak. Sang pemuda segera mengaktifkan peta holografik untuk mencoba menentukan lokasi persis Felicia. Kemampuan khususnya seharusnya mencatat Felicia sebagai karakter netral, sehingga mengungkap lokasinya di peta. Begitu satu titik spesifik menyala di antar muka sistem, ia menemukan apa yang dicarinya. Ia kemudian berteriak agar Carak mengikutinya dan berlari ke arah yang ditunjukkan oleh sistem. Setibanya di sebuah tenda, ia menerobos masuk tanpa ragu untuk memeriksa bagian dalamnya. Di dalam, sang pangeran mencari kakaknya hingga sebuah suara memanggil namanya. Pada saat yang sama, ia menoleh karena terkejut ke arah suara tersebut. Di dalam tenda, tampak Felicia Doumelade sedang berlutut di tanah dan terikat rantai di dalam lingkaran energi. Sang putri keenam kemudian menatapnya dan bertanya apa sebenarnya yang ia lakukan di sana. Shutra mendekat untuk melepaskan rantainya, menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa mereka akan berbicara nanti. Ia menambahkan bahwa tempat itu berbahaya dan mereka harus segera pergi dari sana secepat mungkin. Felicia hanya memperhatikannya dalam diam saat ia berusaha melepaskan ikatan tersebut. Begitu ia membebaskannya, ia membawa sang putri keluar dari tenda, mengatakan bahwa mereka harus bergabung kembali dengan Chris dan Caitlyn. Terkejut, ia berhenti dan bertanya apakah kedua saudara mereka yang lain juga datang untuk menyelamatkannya. Sang pangeran mengiyakan, lalu bertanya apakah mungkin mereka seharusnya tidak datang untuk menyelamatkannya, membuat sang putri terdiam seribu bahasa. Tepat saat sang putri hendak menjelaskan situasinya, Carak muncul dan berteriak bahwa musuh sedang mengepung dari segala arah. Sang pemuda segera memintanya untuk mengikuti, dan sang putri setuju untuk ikut melarikan diri bersamanya. Sang elf menyadari perubahan nada suaranya dan bertanya sejak kapan ia mulai memanggilnya dengan namanya saja. Tanpa menjawab, sang pangeran terus berlari, menjauhi bahaya, meninggalkan sang putri sejenak. Tiba-tiba, Felicia merasakan ancaman dan berteriak agar ia melihat ke belakang. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah ledakan energi menghantam tepat di dadanya dari arah belakang. Dampak serangan itu membuatnya terhempas ke depan saat ia mencoba menahan kerusakan akibat hantaman tersebut. Saat ia terkapar di tanah, Felicia berteriak memanggil namanya sementara api melahap segalanya. Api dari serangan tersebut menyebar ke seluruh lantai perkemahan. Di tengah kekacauan, sang putri menjeritkan nama Shutra sambil menyaksikan pemandangan yang mencekam itu. Tepat setelahnya, iblis yang menyerangnya berbalik ke arahnya dan mulai maju. Sang elf hanya membalas tatapan itu tanpa menunjukkan tanda-tanda mundur. Tiba-tiba, ia menyadari adanya pergerakan dari balik musuh. Ledakan energi meletus di lokasi tersebut mengejutkan semua orang. Meskipun tak mengerti, Felicia menyaksikan sesosok bayangan bangkit dari tengah kobaran api. Sosok itu kemudian melangkah maju dengan aura energi yang menyelimuti tubuhnya. Tak lama, Shutra terlihat berdiri tegak, memegang busur energi seiring dengan kemahiran baru yang diperolehnya. Dengan kekuatan barunya, ia hanya menunjukkan senyum percaya diri kepada musuh-musuhnya. Ia kemudian menembakkan satu anak panah yang memicu ledakan masif di tengah pasukan musuh. Ia lalu mempersiapkan tembakan berikutnya dengan seringai di wajahnya. Shutra terus melancarkan serangan, menembakkan beberapa panah sekaligus ke arah musuh yang sedang maju. Proyektil energi itu menghantam sasaran dengan telat, menyebabkan serangkaian ledakan bertubi-tubi. Dengan busur di tangan, ia bersorak memastikan bahwa ini adalah sihir yang nyata. Dengan bersemangat, ia menikmati kekuatan luar biasa dari skill barunya itu, meskipun baru berada di level 1. Tiba-tiba, sebuah dinding es muncul dari tanah, menghalangi serangan yang mengarah padanya. Kebingungan, ia mengamati kristal es yang muncul entah dari mana untuk melindunginya. Tak lama, seorang pemanah musuh terlihat di atas menara, sedang mempersiapkan serangan dengan panah energi. Sang pangeran menyadari target sebenarnya adalah Felicia, yang sedang berlari ke arahnya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Ia segera mendorong sang putri menjauh dan memerintahkannya untuk tidak mendekat. Sang putri menatapnya, bingung dengan tindakan mendadak saudaranya itu. Pada saat yang sama, hujan proyektil es jatuh dari langit ke arah Shutra.
Ia menghadapi serangan tersebut, bersiap menahan hantaman itu. Dengan senyuman, sang pangeran memutuskan bahwa kekuatan baru ini juga akan menjadi miliknya. Anak panah es itu menghantamnya dengan telak dan meledak saat bersentuhan. Kabut dingin yang tebal menyebar ke seluruh area setelah ledakan tersebut. Bayangan sang pangeran muda tetap terlihat di tengah kabut es. Shutra kemudian muncul dari balik kabut, memastikan bahwa ia telah menyerap serangan tersebut dan mendapatkan skill panah es. Lalu, ekspresinya berubah saat menyadari sesuatu yang tidak terduga terjadi di sistemnya. Dampak serangan itu telah menyeretnya di tanah, namun ia berhasil menopang tubuhnya dengan belati es. Seketika, pemberitahuan sistem memperingatkannya bahwa nyawanya dalam bahaya ekstrim. Dengan kesehatan yang sangat rendah, ia menyadari tidak akan selamat jika terkena serangan seperti itu lagi. Tiba-tiba, Felicia mendekat dan memanggilnya, membuatnya menoleh ke arah sang putri. Sang putri kemudian bertanya siapa sebenarnya yang memintanya untuk menyelamatkannya, membuatnya terdiam. Ia kemudian berteriak bahwa Shutra adalah saudara yang paling lemah dan tidak dalam posisi untuk menyelamatkan siapapun. Reaksinya membuat sang pangeran benar-benar bingung, tak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Tak lama setelahnya, ia mempertanyakan sejak kapan sang pangeran bisa menggunakan sihir. Musuh berhasil dikalahkan, dan Shutra menyadari bahwa sang putri benar-benar salah paham akan situasinya. Sebelum ia sempat menjelaskan, Felicia merebut belati es yang ia terima. Sang pangeran muda hanya menunduk, terkejut dengan tindakan tak terduga kakaknya. Energi penyembuhan mulai memancar, menyelimuti luka di dadanya. Ia menyaksikan energi itu bersinar saat kekuatan penyembuhan bekerja pada tubuhnya. Hanya dalam beberapa detik, luka di dadanya menutup sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Jendela sistem kemudian mengonfirmasi bahwa ia telah memperoleh skill penyembuhan dan lukanya telah sembuh. Felicia bertanya apakah ia merasa lebih baik, dan Shutra mengiyakan, berterima kasih atas bantuannya dan hampir saja secara tidak sengaja menyinggung soal darahnya. Tiba-tiba, suara keras menarik perhatian mereka, dan mereka berdua menoleh ke arah sumber suara tersebut. Makhluk raksasa dengan aura merah muncul dari reruntuhan. Shutra mengidentifikasinya sebagai ogre darah saat sang putri segera bertanya apakah mereka harus melewatinya untuk melarikan diri. Ia mengonfirmasi hal itu dan keduanya menyaksikan monster tersebut mendekati posisi mereka dengan ogre yang menyerang ke arah mereka. Keduanya bersiap untuk pertarungan yang tak terelakkan. Ogre darah itu menghantamkan tinjunya ke tanah, memaksa Shutra dan Felicia melompat mundur untuk menghindari dampaknya. Sang pangeran muda terkejut dengan kecepatan monster itu meski ukurannya sangat besar. Selanjutnya, sang putri memintanya untuk memberinya waktu agar bisa menggunakan sihir, namun ia mempertanyakan bagaimana caranya melakukan itu. Serangan lain dari makhluk itu menghancurkan tanah, memaksa mereka berdua mundur lagi keluar dari jangkauan. Seorang pemuda kemudian setuju untuk mengalihkan perhatian musuh. Ia berteriak agar sang putri menyiapkan mantranya, menggunakan istilah yang tidak ia mengerti. Pada saat itu, ia memanggil Karak yang merespons dari kejauhan, menyuruhnya menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. Tanpa membuang waktu, sang pangeran membuka inventari sistemnya untuk mengambil item tertentu. Sambil melihat ke jendela, ia memastikan bahwa ia kini bisa menggunakan belati kurcaci yang telah disimpannya. Begitu pilihannya dibuat, senjata itu terwujud di tangannya dengan aura energi. Ia mengerahkan mata pisau itu ke tanah, bersiap mengaktifkan sebuah skill. Tanpa ragu, ia menancapkan belati ke bumi dan melepaskan gelombang kekuatan. Ia lalu meneriakkan nama teknik tersebut dan menyalurkan energi ke arah sekutunya. Aura yang intens menyelimuti seluruh tubuh sang orc, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Dengan kekuatan barunya, Karak mengeluarkan raungan dan bersiap untuk bertempur. Pameran kekuatan tersebut mengejutkan ogre darah itu, yang sempat ragu sejenak. Setelah diberdayakan, sang prajurit langsung menerjang musuh untuk terlibat dalam pertempuran. Makhluk itu mencoba menghancurkannya dengan pukulan, namun ia menangkis hantaman tersebut dengan kapatnya. Dampak serangan itu memaksa monster itu mundur selama beberapa detik saat ia terhuyung karena kekuatan yang tak terduga. Seketika, Charos melihat celah dan mengangkat senjatanya untuk serangan balik. Dengan seluruh kekuatan yang telah terkumpul, ia memberikan serangan presisi ke dada sang ogre. Makhluk itu meraung saat terkena hantaman, merasakan kerusakan merambat ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Felicia mulai melayang, dikelilingi oleh aura yang berkilauan. Dengan rambutnya yang melayang di sekelilingnya, ia menyalurkan energinya untuk mempersiapkan mantra. Berikutnya, ia merapalkan mantra yang menutupi tanah dengan zat licin. Ogre darah itu mencoba maju, namun kakinya tergelincir di atas permukaan yang baru tercipta. Kehilangan keseimbangan sepenuhnya, monster itu jatuh telentang ke tanah. Sang orc memanfaatkan momen itu dan melompat tinggi ke udara, memposisikan dirinya di atas musuh. Dari ketinggian, ia menyatakan bahwa ini akan menjadi akhir dari pertempuran. Lalu ia turun dengan hantaman telak ke dada makhluk itu. Terkena langsung, ogre darah itu mengeluarkan satu raungan terakhir sebelum ia dikalahkan. Hantaman terakhir menghancurkan monster itu, mengakhiri ancaman selamanya. Dengan kemenangan yang telah diamankan, Shutra berjalan melewati camp yang hancur di tengah. Puing-puing. Dengan senyum lega, ia merayakan kemenangan itu, meskipun ia tahu musuh-musuh lain masih tersisa. Tiba-tiba, aura energi menyelimutinya, dan pemberitahuan sistem menarik perhatiannya. Seketika, jendela antarmuka muncul di depan matanya, menampilkan informasi baru. Pemberitahuan itu mengonfirmasi bahwa levelnya telah naik menjadi 10, dan ia merayakan peningkatan tersebut. Tak lama kemudian, pesan lain menunjukkan bahwa level skill protagonis miliknya juga meningkat. Dengan senyum puas, ia merasakan kekuatan baru mengalir ke seluruh tubuhnya. Jendela hadiah baru
baru muncul, dan ia memutuskan untuk membuka kotak itu guna memeriksa imbalannya. Pemberitahuan itu mengungkapkan skill pasif yang mampu mengurangi akurasi proyektil yang ditembakkan ke arahnya. Ia dengan cepat mengenalinya sebagai teknik menghindar terhadap serangan jarak jauh. Layar mengilustrasikan skill tersebut dengan gambar karakter yang menghindari banyak tembakan sekaligus. Ia kemudian menyadari bahwa ia kini bisa meniru efek pelindung terkenal yang disediakan untuk tokoh utama. Tepat pada saat itu, sekelompok prajurit musuh muncul dari camp, maju untuk menyerang. Sang putri meneriakkan namanya, memperingatkannya bahwa lawan mereka sedang mendekat. Sementara ia sedang teralihkan. Tanpa gentar, Felicia bersiap melepaskan kekuatannya melawan musuh yang sedang maju. Dengan satu perintah, ia memanggil badai yang menghantam kelompok prajurit itu secara langsung. Kekuatan angin begitu intens hingga sang pangeran pun harus menahan diri agar tidak tersapu. Mengamati fenomena itu, ia menyadari bahwa hal tersebut menyerupai sihir, tetapi tidak sepenuhnya sama. Ia segera mengenali kupu-kupu energi dan memastikan bahwa itu adalah kekuatan roh. Dengan begitu, ia mengerti bahwa Felicia sebenarnya adalah seorang pemanggil roh yang berbakat. Saat ia menyaksikan serangan itu terjadi, sebuah ide baru muncul di benaknya. Dengan senyuman, ia bertanya-tanya apakah ia juga bisa terkena kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, sinyal terang meledak di langit menarik perhatian semua orang di camp. Saat melihat kilatan itu, para orc mendongak, terkejut dengan peristiwa yang tak terduga. Begitu ia mengidentifikasi cahaya tersebut, Carrick mengumumkan bahwa itu adalah perintah untuk mundur. Kebingungan, Shutra bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apakah ada seseorang yang dalam bahaya. Melihat urgensi sekutunya akan sebuah perintah, sang pangeran menginstruksikan untuk mundur bersama seluruh pasukan. Ia kemudian menyatakan bahwa ia harus pergi ke tempat Caitlyn, membuat sang orc benar-benar terpana. Carak mencoba berdebat, ingin menemaninya, namun sang pangeran bersikeras ada alasan di balik keputusannya dan bahwa semua orang harus patuh. Pada saat itu, Felicia mendekat dan menyatakan ia akan ikut bersama Shutra, mengejutkan sang jenderal orc. Ia menjelaskan bahwa ia tidak suka berhutang budi dan ingin mengambil kesempatan untuk membayar utangnya. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai dengan musuh-musuh tersebut. Setelah mendengarkan dalam diam, Carrick akhirnya setuju. Ia memberitahu sang pangeran untuk berhati-hati saat mengucapkan selamat tinggal. Saat mereka berjalan melewati camp, sang wanita muda bertanya apakah benar-benar perlu pergi ke tempat Caitlyn. Ia menjawab bahwa perintah mundur itu mencurigakan. Mendengar penjelasannya, Felicia berkomentar bahwa ia tampak sangat khawatir dengan saudaranya. Shutra hanya mengatakan bahwa wajar untuk khawatir karena mereka adalah keluarga. Setelah itu, ia memperhatikannya dalam diam selama beberapa saat. Percakapan mereka terpotong oleh suara pertempuran yang datang dari pusat camp. Kemudian, segerombolan iblis berotot menyerang dengan ganas ke arah mereka. Di tengah kekacauan, Caitlyn bertarung melawan musuh sendirian, memukul mundur serangan mereka dengan tangan kosong. Meski dikepung, ia tetap teguh menghadapi pertempuran yang akan datang. Segera setelah ia meluncurkan beberapa bola energi yang meledak pada lawan-lawannya, para iblis itu menahan ledakan tersebut dan bersiap untuk menyerang secara serentak. Tanpa ragu, Caitlyn mewujudkan pedang energi di tangannya untuk membela dirinya. Dengan lompatan presisi, ia melepaskan tebasan yang menghantam semua musuh sekaligus. Shutra dan Felicia tiba tepat pada waktunya untuk melihat para iblis terkapar di tanah setelah serangan baliknya. Menyaksikan pemandangan itu, sang penyihir memastikan bahwa itu persis seperti yang ia harapkan, sementara ia menyadari tidak ada alasan untuk khawatir. Begitu ia melihat mereka, sang putri bertanya kepada kakaknya mengapa. Ia mundur. Ia menjawab bahwa ia datang untuk membantunya. Tidak begitu mengerti, ia bertanya apa maksudnya dengan itu. Tiba-tiba, perhatian Caitlyn beralih ke orang di sampingnya. Dengan teriakan kegirangan, sang putri kedelapan berlari dan memeluk Felicia dengan erat. Sambil memeluknya, ia mengatakan bahwa ia senang melihat kakaknya selamat. Felicia menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan bahwa adiknya terlalu khawatir. Menyaksikan interaksi mereka, Shutra menyadari keduanya tampak cukup dekat. Pada saat itu, antarmuka peta muncul dalam penglihatannya, menunjukkan pergerakan pasukan musuh. Setelah menganalisis pergerakan tersebut, Caitlyn memperingatkan bahwa mereka perlu mundur dan memerintahkannya untuk memimpin penarikan diri. Di tempat lain, para orc milik Charos sedang menunggu di sekitar portal teleportasi besar. Tak lama kemudian, kaki seseorang melangkah ke tengah lingkaran pemanggilan sihir. Kemudian, Shutra, Felicia, dan Caitlyn melangkah melewati portal sementara para orc memperhatikan dalam diam. Saat mereka berjalan, sang putri Kena bertanya apakah benar pangeran telah menemukan portal tersebut dan Caitlyn membenarkan peran krusialnya dalam misi tersebut. Pada saat yang sama, Carrick mendekat dan berkomentar tentang seberapa banyak ia telah berubah. Percakapan mereka terhenti oleh suara Chris yang mengumumkan bahwa semua orang telah kembali dengan selamat. Beberapa saat kemudian, ia muncul di hadapan kelompok itu dengan postur percaya diri. Dengan senyum, Caitlyn memberitahu saudaranya bahwa ia telah membawa Felicia kembali. Tepat setelah sang putri berbalik ke arah Chris dan menyapanya, mengatakan sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Di hadapannya, pangeran ketujuh hanya memperhatikannya dalam diam selama beberapa detik. Akhirnya, Chris memecah kesunyian dan menyapanya kembali, memanggil namanya. Pemandangan bergeser ke gua gelap yang diterangi obor yang tersebar di sepanjang dinding. Saat mereka berjalan, Chris melaporkan bahwa Jenderal Bandal juga telah memenangkan pertempurannya. Saat Yakuzan mundur setelah melihat camp. Dalam kobaran api, karena tidak mengenali nama itu, Shutra bertanya siapa dia, dan Caitlyn menjelaskan bahwa ia adalah pemimpin suku Scarlet Lightning. Mendengar ini, Felicia
bertanya apakah Yakuzan telah menyerah, namun Chris mengklarifikasi bahwa musuh hanya melarikan diri dan bisa berkumpul kembali. Ia kemudian mengumumkan mereka akan menyerang pasukan Karung keesokan harinya untuk mencegah kedua tentara itu bergabung. Mengubah topik pembicaraan, sang pangeran bertanya kepada Felicia apa yang membawanya ke tempat itu. Ia menjawab bahwa ia sedang meneliti reruntuhan terdekat dan tertangkap saat mencoba membantu dalam pertempuran. Curiga, Chris mempertanyakan apakah itu benar-benar kebenaran. Dihadapkan pada keraguannya, Felicia membalas, bertanya apakah ia pikir ia berbohong. Keduanya saling menatap dalam diam selama beberapa saat. Setelah beberapa saat, ia mengalah dan menyuruhnya untuk melupakan topik tersebut dan beristirahat. Dengan ucapan terima kasih, Felicia setuju, dan Chris membubarkan semua orang untuk memulihkan tenaga mereka. Sesaat kemudian, para prajurit sudah berkumpul di sekitar api unggun, menikmati makanan mereka. Jauh dari kelompok itu, Shutra mengamati jendela skillnya dengan puas. Saat ia menganalisis teknik-tekniknya di sudut gua, namanya tiba-tiba dipanggil. Berbalik, ia menemukan Felicia berdiri di pintu masuk, bertanya apakah ia boleh masuk sebentar. Ia bertanya apa yang membawanya ke sana pada jam segini, namun ia hanya memperhatikannya dalam diam. Kemudian, sang putri mulai berjalan perlahan ke arahnya. Ketika ia berhenti di depannya, ia memanggil namanya sekali lagi. Tanpa diduga, tangannya bergerak cepat dan mencengkeram kerah bajunya dengan kuat. Terkejut oleh gerakan tiba-tiba tersebut, sang pangeran tidak bisa bereaksi. Sesaat kemudian, Felicia menatapnya dan memerintahkannya untuk patuh. Benar-benar bingung, Shutra hanya bisa mempertanyakan perintah itu. Dengan tangan tegas di kerahnya, Felicia mengulangi bahwa ia harus melepas pakaiannya. Masih bingung, sang pangeran bertanya mengapa. Ia kemudian bertanya apakah ia tidak akan membiarkannya merawat kondisinya dengan benar. Ia hanya bisa merespons dengan tatapan bingung yang mendalam. Dengan itu, Felicia menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan sebelumnya tidak lebih dari pertolongan pertama. Tak lama kemudian, ia mengungkapkan bahwa ia ingin menggunakan sihir penyembuhan lagi karena ia mungkin memiliki cedera internal. Wanita muda itu menyebutkan cahaya yang dipancarkan tubuhnya sebelumnya dan bertanya apakah ada masalah, namun ia mengatakan itu kadang terjadi. Shutra mengalihkan pembicaraan dan menyatakan ia memiliki permintaan untuknya. Dengan senyuman, ia mendekat dan menyatakan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Felicia. Segera setelah itu, 3 skill penyembuhan baru muncul di jendela statusnya. Puas dengan hasilnya, sang pangeran berpakaian kembali dan memeriksa skill barunya. Adegan itu mengungkapkan bahwa ia mempelajari 3 mantra penyembuhan setelah ia menggunakannya atas permintaannya. Sesaat kemudian, ia bertemu dengan Caitlyn dan berkomentar bahwa hari pelatihannya akhirnya tiba. Dengan senyum, sang putri ke-8 mengumumkan ia akan mempelajari cabang manusia serigala dari seni tinju binatang. Seni tinju binatang diperkenalkan sebagai seni bela diri simbolis dari para licantrope. Dengan ini, Shutra memahami bahwa gaya manusia serigala adalah dasar dari teknik itu dan alasan Caitlyn mengajarinya. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa gaya tersebut menggunakan aura internal dan eksternal dan bahwa ia akan menunjukkan dasar-dasar aura internal. Mengikuti instruksinya, ia memejamkan mata dan aura mulai bermanifestasi di tubuhnya. Ia segera mengonfirmasi bahwa ia sudah bisa merasakan aliran kekuatan yang mengalir di dalam dirinya. Energi itu digambarkan sebagai kekuatan hidup yang mengalir melalui setiap bagian tubuhnya. Kemudian terungkap bahwa aura pada puncaknya menjadi kekuatan jiwa yang sebenarnya. Begitu energi itu menguat, Shutra segera membuka matanya. Dengan perubahan tersebut, pemberitahuan sistem muncul menginformasikan bahwa ia telah memperoleh skill pasif fisik protagonis. Deskripsinya mengatakan itu meningkatkan efisiensi pelatihan dan membuka sifat khusus saat ia naik level. Membaca isinya, ia menyadari itu adalah skill lain yang sangat kuat. Perbandingan menunjukkan bahwa kemampuan baru itu setara dengan skill pelatihan pasif lainnya. Ia segera mengerti bahwa sistem menambahkan fungsi baru seiring berkembangnya skillnya. Senyum muncul di wajahnya pada penemuan itu. Dengan tinju terkepal, ia akhirnya menyadari apa artinya menjadi protagonis sampai Caitlyn memanggilnya. Kembali ke realitas, ia mendengar saudaranya bertanya apa yang sedang ia lakukan dan meminta maaf atas gangguan tersebut. Kemudian ia mengumumkan bahwa pelatihan untuk seni tinju binatang sekarang akan dimulai dengan sungguh-sungguh. Segera setelah pelatihan dimulai, ia memperoleh skill tersebut dan memanifestasikan aura di tinjunya. Terkesan dengan kecepatan dan presisinya, Caitlyn memuji penampilannya pada gerakan dasar. Melihat tangannya sendiri, Shutra memahami kekuatan seni bela diri baru ini. Tepat saat Caitlyn hendak mengajarkan teknik berikutnya, seorang prajurit datang berlari dan memanggilnya. Utusan itu bergegas dan melaporkan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Jauh, Chris menginformasikan kelompok itu bahwa unit Karum telah menghilang. Berkumpul di sekitar peta, semua orang bereaksi dengan terkejut terhadap berita itu. Dihadapkan pada beratnya situasi, Chris menyimpulkan musuh telah menemukan rencana mereka, dan Caitlyn bertanya apa langkah mereka selanjutnya. Berdasarkan informasi Jenderal Banel, ia menunjuk ke tempat yang tepat di mana Yakuzen dan Karum seharusnya bertemu. Setelah menganalisis medan, Shutra setuju probabilitasnya tinggi dan mereka harus mengambil risiko. Dengan itu, Chris mengumumkan mereka akan bergabung dengan sang jenderal untuk pertempuran skala besar melawan suku Scarlet Lightning. Adegan kemudian beralih ke pangkalan utama pasukan penakluk musuh. Di camp, Jenderal Bandal dengan hangat menyambut Chris dan memuji kedatangannya. Dengan senyum, Chris menyapa sang jenderal dan berkomentar bahwa ia tetap sama seperti biasanya. Saat Bandal beralih ke para putri, Felicia memotongnya untuk bertanya tentang bawahannya. Shutra menyaksikan interaksi itu dengan senyum tipis di bibirnya. Saat ia menghadapi sang jenderal, ia ingat bahwa Bandal adalah karakter favoritnya dari game Night Saga. Tak lama kemudian, ia melangkah maju dan secara formal memperkenalkan dirinya kepada sang komandan. Bandal menatapnya
dalam diam selama beberapa saat sebelum menjabat tangannya dan mengakuinya sebagai pangeran ke-9. Tiba-tiba, penglihatan Shutra berubah dan seorang wanita berambut putih muncul, diselimuti cahaya yang intens. Sosok itu kemudian mengungkapkan matanya yang berbeda warna saat ia memperhatikannya. Di hadapannya, kehadiran lain yang dilalap api tiba-tiba muncul. Seorang prajurit berbaju zirah merah mengungkapkan dirinya sepenuhnya di tengah api. Keduanya saling menatap tajam selama beberapa saat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, Shutra mendapati dirinya berada di tengah proyeksi kedua sosok yang mengesankan ini. Penampilan tak terduga itu membuatnya benar-benar terpana oleh pemandangan itu. Kemudian, simbol penaklukan dan perang muncul di depan matanya. Dengan tersentak, ia terbangun dan menyadari ia sedang duduk di tempat tidurnya. Bingung, ia bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi. Ia segera teringat pernah melihat wanita dengan mata penuh warna dan penglihatan lainnya. Meski begitu, ia tidak bisa mengidentifikasi siapa prajurit berbaju zirah merah itu. Pikirannya terputus oleh Carrick yang memperingatkan bahwa keberangkatan mereka sudah dekat. Tak lama kemudian, mereka berdua keluar dari tenda bersama menuju pasukan. Di luar, para pasukan bergerak terburu-buru, membawa perbekalan untuk pertempuran. Shutra kemudian mengungkapkan bahwa ia telah ditugaskan untuk memimpin sisi kiri formasi. Peta menunjukkan bahwa Bandal akan memimpin pusat. Chris dan Caitlin akan menangani sisi kanan, dan para Dark Elf akan menjaga barisan belakang. Pawai dimulai, dan waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, Shutra menyadari di mana ia berada. Saat itulah ia menyadari ia sudah berada di tengah medan pertempuran yang luas, dikelilingi oleh ribuan prajurit. Di barisan terdepan pasukan pusat, Jenderal Bandal memerintahkan mereka masuk ke formasi pertempuran. Dengan senyum, ia berjanji untuk mengajarkan musuh arti penderitaan yang sebenarnya. Segera, setelah itu, ia mengangkat suaranya dan memerintahkan semua pasukan untuk maju. Para orc merespon segera, berbaris dengan perisai diangkat dan senjata terhunus. Sang jenderal memperhatikan, puas, saat pasukan musuh bergerak ke arah mereka. Namun, ekspresinya berubah ketika ledakan besar meletus di tengah pasukannya sendiri. Dengan terkejut, ia bertanya dengan lantang apa yang sedang terjadi. Ia melihat ke bawah dan melihat jejak kehancuran menyebar dengan cepat di seluruh medan pertempuran. Tiba-tiba, makhluk kolosal berbulu yang menyerupai mamut muncul, membajak jalannya melalui barisan. Panik, Bandal berteriak bahwa itu adalah mamut rawa. Saat binatang itu maju, ledakan energi menghantamnya dari segala sisi. Namun, jelas bahwa ledakan itu berasal dari sekutu mereka sendiri. Dan begitulah para prajurit suku Scarlet Lightning mulai jatuh akibat tembakan kawan sendiri. Di tengah kebingungan, Shutra bersama Carrick menyaksikan kehancuran menyebar. Terkejut, ia menyadari itu adalah jebakan dan berseru bahwa mereka telah ditipu. Ia kemudian mengerti bahwa musuh telah mengetahui segalanya selama ini saat mamut-mamut terus maju. Makhluk itu adalah mamut rawa dengan ukuran yang tak tertandingi. Mata merahnya memercikan amarah, mengungkapkan itu sebagai monster yang mengerikan. Dihadapkan pada ancaman itu, aura energi muncul di sekitar Shutra. Tiba-tiba, cakar tajam merobek tanah, dan binatang buas baru muncul dari bumi. Tak lama kemudian, pasukan Lizardmen bersenjatakan pedang bergabung dalam pertempuran. Kedatangan tak terduga dari bala bantuan musuh ini membuat Shutra dan pasukannya terkejut. Di sisi lain, Chris menyadari para lawan hanya mempermainkan pasukannya. Mengingat situasinya, Caitlin menyarankan lebih baik mundur dan mencari kesempatan lain. Ia memperingatkan bahwa jika mereka terus maju, korban jiwa mereka hanya akan meningkat hingga pemusnahan total. Chris merenung dalam diam selama beberapa saat sebelum mengambil keputusan. Ia segera mengangkat suaranya untuk mendapatkan perhatian tentara di tengah kekacauan. Ia kemudian memerintahkan para penyihir untuk membentuk barisan pertahanan di belakang sementara sisanya bersiap untuk mundur. Dengan perintah diberikan, pertempuran antara orc dan lizardmen berkecamuk. Di tengah pertempuran, seorang prajurit lizard melompat ke arah Shutra untuk menyerangnya. Pada saat terakhir, seorang orc sekutu mencegat hantaman itu, melindunginya dari musuh. Carrick berteriak agar semua orang tetap dalam formasi, memperingatkan bahwa kecerobohan apapun bisa berakibat fatal. Shutra mengangguk, menyadari bahwa realitas ini jauh melampaui sekadar game sederhana. Sementara itu, Chris bertarung sendirian melawan banyak musuh yang mengelilinginya. Dengan teriakan tegas, ia memerintahkan semua orang untuk bertahan hidup dan kembali dalam keadaan hidup berapapun harganya. Beberapa saat kemudian, para penyintas berhasil berkumpul kembali di kamp darurat. Di pangkalan, para korban luka dirawat dengan sihir penyembuhan untuk cedera pertempuran mereka. Di dalam tenda, Chris menyalahkan diri sendiri atas kegagalan itu dan menyesal tidak merasa curiga lebih awal. Pada saat ini, Jenderal Bandal menyatakan bahwa pilihan mereka hanyalah mundur atau meminta bala bantuan. Chris setuju dengan penilaian itu, menyatakan ia tidak akan mempertaruhkan nyawa, bawahannya hanya demi harga diri. Tepat saat ia bersiap memberikan perintah, Felicia memotongnya, mengatakan ia telah memikirkan alternatif. Seorang wanita muda mengingatkan semua orang bahwa tujuan sejati mereka di wilayah itu adalah untuk menjelajahi runtuhan di pegunungan Gishka. Shutra teringat bahwa dalam game, fokus karakter selalu pada penelitian dan investigasi. Tak lama kemudian, Felicia membentangkan peta kuno di atas meja dan menunjuk ke lokasi yang tepat. Berkumpul dengan yang lain, ia mengungkapkan bahwa ia telah mempelajari lapisan Earth Dragon, pelestarian reruntuhan selama 1500 tahun. Ia menjelaskan bahwa Enkidu, naga yang lahir dari magma, menggunakan beberapa penjaga untuk melindungi hartanya. Ia menyebutkan bahwa para kurcaci telah menerima senjata khusus darinya yang disebut landasan yang memberi kehidupan pada Guntur. Kemudian terungkap bahwa relik ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan cima penjaga dan merapalkan sihir tingkat pasukan. Ia dengan tegas membanting tangannya di atas meja di depan semua orang. Akhirnya, Felicia menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kemenangan adalah dengan menemukan relik itu. Jenderal Bandal kemudian bertanya kepada Felicia lokasi tepat landasan
itu mengungkapkan alasan sebenarnya di balik kehadirannya. Tepat setelah itu, Chris Moonlight mengakui ia tidak tahu lokasi yang tepat dan menganggap informasi itu kurang berguna pada saat itu. Dalam penilaiannya, ia menyatakan mereka tidak bisa mempertaruhkan nyawa semua orang untuk perburuan harta karun sederhana karena musuh bisa menyerang kapan saja. Felicia segera menantang keberatan Chris. Pada saat itu, Shutra melangkah maju dan meyakinkan semua orang bahwa relik itu memang ada di tempat tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia telah menemukan referensi tentang landasan dalam kisah tentang pahlawan Lodge dan juga dalam studinya tentang rune. Di atas segalanya, ia menyatakan bahwa ia sangat mempercayai Felicia. Sang putri memperhatikannya dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian membelakangi yang lain, memposisikan dirinya di samping sang putri. Namun, Chris mendekat dan berpendapat bahwa masalahnya bukan kepercayaan, melainkan waktu berharga yang mereka sia-siakan. Untuk membalas, Shutra menunjuk ke peta dan mengutip legenda serupa dari suku Ganharur yang terkait dengan wilayah tersebut. Berdasarkan ini, ia menyimpulkan ada probabilitas tinggi bahwa pintu masuk ke reruntuhan ada di dekatnya. Akhirnya, ia meminta mereka untuk mempercayainya sekali saja, berjanji untuk mempertaruhkan segalanya. Tak lama kemudian, Felicia memanggil kuda hantu yang mampu terbang yang muncul di langit di depan kelompok itu. Semua orang menunggangi makhluk-makhluk tersebut dan segera berangkat menuju tujuan mereka. Saat mereka meluncur di udara, Shutra berpikir setidaknya mereka akhirnya memulai pencarian landasan tersebut. Tepat pada saat itu, Karak memperingatkan Shutra untuk berpegangan. Namun ia meyakinkannya bahwa ia tidak akan jatuh karena ia pernah menunggangi makhluk-makhluk itu sebelumnya. Pangeran Iblis itu kemudian mengaktifkan antarmuka di depannya. Dengan tenang, ia melaporkan bahwa pada kecepatan mereka saat ini, butuh 1 jam untuk tiba dan bahwa minimap akan mempermudah pencarian reruntuhan. Saat mereka terbang, matanya beralih ke Felicia, yang sedang menunggangi beberapa meter di depan. Sesaat kemudian, ia memejamkan mata, meresapi momen tersebut. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka, terbang di atas wilayah tersebut, diterangi hanya oleh malam. Tiba-tiba, Shutra menjelaskan bahwa ia bisa menentukan lokasi landasan dengan menggabungkan peta terowongan kuno dengan medan saat ini. Segera setelah ia selesai, Karak dan Caitlin menatapnya dalam diam sebelum bertanya apakah itu benar-benar berhasil. Begitu berada di tanah yang kokoh, Sang Or ingin tahu apa maksud semua itu, tetapi Chris hanya memerintahkan Shutra untuk memandu mereka. Pada saat itu, Felicia turun tangan dan menyatakan ia mengerti penjelasannya, menyuruhnya untuk memimpin. Setelah keheningan singkat, sang pangeran berbalik dan memerintahkan semua orang untuk mengikutinya. Saat mereka berjalan, sang putri keenam dengan diam-diam mengamati setiap detail. Segera, Carrick berkomentar bahwa semua orang mengikuti pangeran tanpa bertanya. Sesaat kemudian, kelompok itu tiba di depan dinding batu dan menemukan jalan mereka terhalang. Menghadapi penghalang itu, Sang Or mempertanyakan apakah ia benar-benar tahu pintu masuk ke reruntuhan itu, karena ini tidak terlihat benar. Sebagai respons, Shutra bertanya apakah ia pernah mengatakan mereka akan pergi ke pintu masuk. Berikutnya, ia beralih ke Caitlin dan memintanya untuk mencoba membuka jalan dengan serangan yang presisi. Sang putri menerima permintaannya sementara Felicia memperhatikan setiap gerakannya. Tak lama kemudian, Felicia bertanya apakah ia benar-benar percaya relik itu ada di dalam tebing tersebut. Shutra dengan tegas menjelaskan bahwa menurut perhitungannya, masuk pada titik itu akan menghindari konfrontasi langsung dengan penjaga Dungeon. Felicia memotongnya, mempertanyakan bagaimana ia mengharapkan Caitlin untuk menghancurkan dinding hanya dengan tinjunya. Ia kemudian bertanya apakah ia pikir sang putri adalah semacam senjata pengepungan. Tangan Felicia mulai mengumpulkan sejumlah energi yang intens. Ia kemudian menyatakan bahwa penjelajah reruntuhan selalu memiliki spesialisasi sekunder dalam penghancuran dan bahan peledak. Sang putri kemudian menembakkan energi yang terkumpul langsung ke dinding batu tersebut. Ledakan itu menghantam tebing dengan kekuatan penuh, dampaknya menggema di seluruh wilayah. Begitu debu mereda, jalan masuk ke reruntuhan terungkap di depan kelompok itu. Felicia mengamati pintu masuk yang baru dibuka itu, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar menemukan tempat itu dengan begitu cepat. Kelompok itu memasuki reruntuhan dan Carak bertanya tentang struktur berbentuk kubah di tengah. Shutra menjawab bahwa itu adalah perlindungan terakhir untuk landasan. Karak menyarankan untuk menghancurkannya, namun Shutra memperingatkannya bahwa melakukan hal itu bisa merusak relik. Felicia berkomentar bahwa pasti ada semacam mekanisme untuk membukanya. Ia kemudian berbalik untuk mengamati bagian lain dari ruangan itu. Ia segera menyadari bahwa patung-patung itu terlihat aneh. Dari 9, hanya 3 yang memegang senjata. Caitlin menyarankan mereka mungkin perlu memberikan senjata kepada patung-patung yang tersisa, namun Felicia meragukan itu sesederhana itu. Ia menjelaskan bahwa senjata-senjata itu adalah buatan kurcaci, yang berarti patung-patung lain juga memerlukan senjata kurcaci. Tanpa diduga, Shutra mengungkapkan bahwa ia kebetulan memiliki 6 di antaranya. Pangeran Iblis menjelaskan bahwa ia tidak bisa menggunakannya sebelumnya karena levelnya yang rendah, jadi ia telah menyimpannya di inventarisnya. Ia kemudian menyebutkan kepada Karak bahwa sebagai pencegahan, ia telah membawa senjata yang ia temukan selama ekspedisi terowongan terakhir. Shutra meminta sang orc untuk memposisikan senjata berat itu, dan Karak, meskipun menggerutu, setuju. Segera, salah satu pedang kurcaci ditempatkan di tangan patung batu. Prosedur yang sama diulangi dengan semua patung lain yang tidak bersenjata di sekitar ruangan. Begitu senjata terakhir dipasang pada tempatnya, mata salah satu penjaga batu menyala. Sinar cahaya menghubungkan semua patung, mengaktifkan mekanisme pusat ruangan. Kemudian struktur berbentuk kubah mulai terbuka di depan mereka. Kelompok itu menyaksikan dengan saksama saat cahaya kuat memancar dari dalam. Shutra menjaga tatapannya tetap tertuju pada objek yang sedang terungkap. Akhirnya, landasan yang memberi
dari kehidupan pada guntur muncul di tengah ruangan. Begitu relik itu muncul, Felicia menjelaskan bahwa menurut catatan, satu prosedur terakhir diperlukan untuk mengaktifkannya. Kemudian ia menginstruksikan Shutra dan Charak untuk tetap di tempat mereka berada sementara yang lain harus memposisikan diri di sekitar lingkaran. Sang putri merinci bahwa semua orang akan menyalurkan mana ke dalam cakram. Searah jarum jam, dimulai dengannya dan secara bertahap meningkatkan jumlahnya. Dan begitulah setiap anggota mengambil posisi mereka di sekitar landasan. Setelah meminta kelompok itu untuk fokus, Felicia memulai ritual dengan melepaskan energinya. Yang lain mengikuti jejaknya, menyebabkan relik itu bersinar dengan intens. Selama proses tersebut, ia memerintahkan Shutra untuk mendorong mananya sedikit lebih keras. Ia segera memberitahunya untuk menjaga intensitas itu dan tidak kehilangan fokus. Keduanya terus menyalurkan energi mereka ke arah landasan. Sang pemuda berjuang untuk menjaga alirannya. Pangeran Iblis memusatkan seluruh kekuatannya pada ritual tersebut. Pada saat itu, kolom energi melesat keluar dari landasan dan menembus langit-langit Dumeon. Saat debu mereda, Shutra mengamati hasil dari aktivasi tersebut. Tiba-tiba, ia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak diketahui dikelilingi oleh banyak kurcaci. Cakar iblis muncul dari bumi yang retak. Tak lama, medan pertempuran kacau antara iblis dan kurcaci terungkap di sekelilingnya. Saat ia mencoba memahami situasinya, suara yang mengesankan memerintahkan para bawahan untuk mendengarkan. Anak laki-laki itu memalingkan wajahnya ke arah kehadiran misterius itu. Kemudian, prajurit kurcaci berkumpul di sekitar Pangeran Iblis. Shutra menyaksikan pemandangan itu dengan saksama. Di depan mereka semua, makhluk angin yang sangat besar muncul di langit. Suara yang sama memerintahkan mereka untuk melindungi sarang suci Enkidu yang agung. Berikutnya, makhluk itu menyatakan bahwa ia akan menjadi penjaga gerbang. Misinya adalah untuk berdiri di antara dunia iblis dan dunia manusia. Kembali ke realitas, sang pemuda terbangun di lantai. Masih dalam keterkejutan, ia terengah-engah dari apa yang telah ia saksikan. Pada saat itu, ia menyadari penglihatan itu pasti berasal dari naga hitam Enkidu. Sesaat kemudian, sebuah suara bertanya apakah ia juga melihatnya. Berjalan melintasi ruangan, Felicia menggambarkan naga hitam besar yang tubuhnya mengalir seperti lava cair. Mendengar ini, Charak mengonfirmasi ia telah melihat makhluk yang sama, dan Shutra bertanya apakah semua orang telah berbagi penglihatan itu. Sang putri menjawab bahwa sepertinya begitu, meskipun ia masih tidak tahu apa artinya. Ia kemudian beralih ke landasan. Menghadapi relik itu, Felicia menyatakan satu-satunya kepastian adalah bahwa menggunakannya akan mengungkap kebenaran. Kemudian ia memposisikan dirinya di depan landasan. Tangannya menyentuh permukaan. Relik itu meninggalkan jejak darah. Seketika, gelombang energi gelap meletus dari landasan dan menelannya. Sang putri mulai dikonsumsi oleh kekuatan itu. Ia mengertakkan giginya, menahan dampaknya. Melihat ini, Shutra meneriakkan namanya. Pangeran Iblis kemudian mengulurkan tangan, menyuruhnya untuk berhenti. Ia meraih lengan Felicia dan juga dikuasai oleh energi gelap. Dengan itu, ledakan energi meletus di tengah ruangan. Dari kejauhan, Charak dan Caitlin meneriakkan nama Shutra dan Felicia. Saat ia dikonsumsi, sang pemuda juga berteriak di tengah energi gelap tersebut. Kemudian terungkap bahwa mana naga bumi Enkidu memberikan ujian kepada mereka yang mencoba mengklaimnya tanpa izin. Berikutnya, energi meledak di atas landasan saat sebuah suara menyatakan bahwa untuk menaklukkan berarti mendominasi. Dari jauh, dua rekan mereka menyaksikan energi gelap menyebar ke seluruh ruangan. Ketika ledakan mereda, hanya kristal energi yang tersisa di lantai. Sesaat kemudian, Shutra muncul berlutut dan memegang objek itu dengan separuh wajahnya tertutup kegelapan. Penampilannya telah berubah dan salah satu matanya bersinar dengan intens. Adegan kemudian beralih ke camp orc yang didirikan di ngarai. Dari atas tebing, seorang pengintai memperhatikan pergerakan di bawah. Sesaat kemudian, ia mengangkat teropong untuk mensurvei area tersebut. Saat ia mempelajari camp, ia bergumam tentang apakah orang-orang bodoh itu benar-benar berpikir mereka tidak akan ditemukan. Ia kemudian berlutut di depan pemimpinnya dan bertanya apakah mereka harus segera menyerang. Yakuzan dan tetua suku Scarlet Lightning mendengarkan dalam diam. Sang komandan kemudian memerintahkan semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Menghadapi pasukannya, ia menyatakan bahwa mereka harus mengalahkan orang-orang yang tertinggal. Shutra meminta sang orc untuk memposisikan senjata berat itu dan Charak, si penggerutu, setuju. Tiba-tiba, keduanya menatap ke arah langit. Bola api besar kemudian turun dari surga menuju camp. Ledakan menghantam pusat camp dengan kekuatan yang dahsyat. Beberapa orc tertangkap langsung dalam ledakan tersebut. Kemudian pasukan suku Scarlet Lightning muncul di depan mereka. Para prajurit berkulit merah menyerang ke depan dalam serangan sengit. Di tengah kekacauan, Chris Moonlight mendapati dirinya dikelilingi oleh para orc berkulit hijau. Ia dengan cepat menyadari bahwa Caitlin maupun Felicia tidak ada di dekatnya untuk membantunya. Saat ledakan baru mengguncang area itu, Yakuzan memperhatikan dari kejauhan. Pemimpin suku mengejek para iblis karena maju tanpa mengetahui medannya. Tak lama setelahnya, ia memerintahkan para penyihirnya untuk menghabisi sisanya dan membunuh mereka semua. Namun, salah satu tangan penyihir tiba-tiba dikuasai oleh aura. Bingung, ia bertanya-tanya mengapa tangannya tidak mau patuh. Pada saat yang sama, mamut raksasa diselimuti oleh energi yang sama. Matanya bersinar. Para prajurit suku Scarlet Lightning mendongak, merasa terancam. Tanpa diduga, mamut itu
berbalik melawan sekutunya sendiri dan menyerang mereka dengan amarah. Dari puncak tebing, Yakuzan menyaksikan kekacauan meletus di jajaran pasukannya. Pemimpin suku bertanya-tanya mengapa pasukannya sendiri saling bertarung. Di medan pertempuran, Chris Moonlight juga menyaksikan mamut yang mengamuk Pangeran Ketujuh. Hanya tetap diam di depan pemandangan itu. Kembali ke Dumyeon, tangan Sutra memegang objek yang berdenyut dengan energi. Saat ia diselimuti oleh aura, ia bertanya-tanya apakah musuh telah menemukan landasan. Pangeran Iblis kemudian berlutut memegang objek itu dengan kuat. Energi gelap terwujud, mengambil bentuk palu di tangannya. Tak lama kemudian, Aira muncul untuk mendukung Felicia dan mengungkapkan bahwa senjata itu adalah palu guntur, rekan dari landasan tersebut. Ia menyatakan sepertinya Enkidu telah memilihnya. Sutra melirik ke arah mereka. Di depan semua orang, Felicia, yang sekarang memiliki tanda di wajahnya, memerintahkannya untuk menggunakan senjata itu. Dengan palu di tangan, sang pemuda mengamati energi yang mengelilinginya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa mana Enkidu telah menunjukkan kepadanya cara untuk menggunakannya. Suara naga itu menjelaskan bahwa untuk menaklukkan dan menundukkan adalah jalan menuju penguasaan. Sang pangeran mengangkat palu itu, mengerti cara menggunakan landasan yang memberi kehidupan pada guntur. Ia kemudian menyatakan ia akan mulai dengan mendominasi mamut rawat tersebut. Berikutnya, ia membanting palu itu ke tanah, melepaskan gelombang energi. Di medan pertempuran, mamut raksasa meraung, matanya bersinar dengan kekuatan. Yang sama, seketika, semua mamut berbalik melawan suku Scarlet Lightning dan menyerang. Di tengah kekacauan, para prajurit berkulit merah bertanya mengapa mereka tiba-tiba diserang. Dalam kebingungan, salah satu sekutu iblis menyerang seorang prajurit musuh. Dengan itu, salah satu pemimpin suku merah maju dan menebas musuh-musuhnya. Melihat mamut menyerang musuh, Jenderal Bandal menyimpulkan bahwa pangeran dan putri telah berhasil. Di depan pasukannya, komandan iblis itu memerintahkan mereka untuk membunuh semua orang dan jangan biarkan musuh melarikan diri. Para orc berkulit hijau menyerang dengan ganas ke arah lawan mereka. Pasukan suku Scarlet Lightning dikepung dan diserang dari segala sisi. Dari puncak tebing, Yakuzan menyaksikan pertempuran kacau yang berlangsung di bawah. Bawahannya bertanya apa yang sedang terjadi, namun Yakuza mengakui ia tidak tahu siapa yang mengendalikan mana tersebut. Prajurit itu kemudian menyarankan mereka untuk mundur dan menunggu kesempatan lain, mengejutkan sang ketua suku. Pada saat itu, ledakan debu meletus di depan mereka. Chris Moonlight mendarat di depan Yakuzen dan tangan kanannya. Menghadapi sang ketua musuh, ia menyatakan bahwa ini tampaknya menjadi akhir baginya. Ia kemudian menawarkan kematian yang tidak terlalu menyakitkan sebagai ganti penyerahannya, yang membuat Yakuzen marah. Sang pemimpin suku mengangkat kapaknya dan berjanji untuk menghabisinya tepat di sana. Mata Chris bersinar dengan intens. Pangeran Ketujuh menyerang ke depan menggunakan seni tinju Dewa Binatang. Serangannya yang dahsyat menghantam Yakuzen dan bawahannya sekaligus. Tak lama kemudian, prajurit suku Scarlet Lightning mengumumkan bahwa pemimpin mereka, Lord Yakuzen, telah terbunuh. Saat musuh melarikan diri, Chris melihat tangannya yang terluka dan berkomentar bahwa sekarang mereka hanya perlu mengejar mereka yang tertinggal. Ia kemudian berpikir mereka tidak akan berada dalam masalah serius jika bukan karena mereka berdua. Dari puncak tebing, sang pangeran hanya berharap bahwa tidak terjadi apa-apa pada mereka. Kembali ke dalam Dumyeon, proyeksi mengungkapkan pertempuran yang terjadi di luar. Saat Cara bertanya apakah itu penglihatan mamut, Felicia mengonfirmasi bahwa landasan memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua penjaga harta karun. Sang putri kemudian menyatakan bahwa dengan kekuatan itu, suku Scarlet Lightning akan selesai. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya menyerah dan ia pingsan, segera ditopang oleh Sarah. Khawatir, Sarah bertanya apakah sang putri baik-baik saja, namun ia hanya meyakinkannya bahwa ia akan lebih baik dengan istirahat. Saat kelompok itu berkumpul untuk membantunya, Carrick melirik ke samping. Pada saat itu, semua orang menyadari Sutra telah menghilang, hanya menyisakan lorong kosong. Jauh, Sutra merayakan, akhirnya bisa menarik napas lega saat beberapa pemberitahuan kenaikan level muncul di depannya. Ia segera bertanya-tanya apakah kenaikan mendadak itu disebabkan oleh pengendalian relik Enkidu. Tak lama kemudian, pemberitahuan baru menginformasikan kepadanya bahwa skill penaklukannya telah naik level. Membuka layar skill, ia memperhatikan bahwa baik penaklukan maupun di bawah Panji Raja telah maju. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, ia menyimpulkan bahwa memperkuat skill utamanya hanya bisa menjadi hal yang baik. Perhatiannya kemudian beralih ke Ksatria Raja yang baru diperoleh, yang ia duga sebagai skill pemanggilan. Tepat pada saat itu, sebuah suara memanggilnya, membuatnya segera berbalik. Caitlyn sedang berlari ke arahnya. Anak laki-laki itu kemudian ingat ia telah pergi tanpa memberitahu siapapun. Sebelum ia bahkan bisa meminta maaf, sang putri memukul kepalanya dengan keras. Ia kemudian memarahinya karena menghilang seperti itu, dan ia hanya meminta maaf. Setelah beberapa saat, ia melepaskannya dan mengatakan bahwa karena ia selamat, mereka harus kembali, tetapi mereka harus berkemah di sana. Saat mereka berjalan bersama, Caitlyn menjelaskan bahwa rencana aslinya berbeda, tetapi sebuah masalah telah muncul. Sutra segera bertanya apa masalahnya. Kemudian terungkap bahwa Felicia telah kehilangan kesadaran dan tetap pingsan. Caitlyn berkomentar bahwa ia pasti telah terlalu memaksakan diri karena ia baru saja dibebaskan dari suku Scarlet Lightning. Ia melanjutkan untuk menjelaskan bahwa meskipun Felicia mengatakan ia akan baik-baik saja, sekarang tidak pasti kapan ia akan bangun. Sang putri menyimpulkan bahwa tanpanya, mereka tidak bisa memanggil kuda hantu dan harus menjaganya. Di sana untuk saat ini, Sutra setuju, meskipun ia bertanya-tanya apakah Felicia akan benar-benar baik-baik saja. Malam turun di atas pegunungan. Di dalam reruntuhan, kelompok itu beristirahat tersebar di seluruh aula. Bersandar pada pilar, Pangeran Iblis tetap duduk dengan tangan bersilang. Sesaat kemudian, ia bertanya-tanya apakah staminanya telah pulih sepenuhnya
hanya dari naik level. Karena ia tidak merasa lelah, ia mempertimbangkan hanya menunggu sampai fajar. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Karena mereka berada di reruntuhan, pasti ada senjata dan harta karun yang tersembunyi di Dumyeon. Ia juga berpikir tempat itu pasti akan dipenuhi dengan jebakan dan penjaga. Tatapannya tertuju pada palu guntur di tangannya. Dengan senjata terangkat, ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia adalah penguasa tempat ini. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa meskipun kekuatan lambang itu hanya bekerja di sana, di dalam reruntuhan, itu memanifestasikan dirinya sebagai kekuatan mutlak. Dengan itu, Shutra mengerti ia telah mendapatkan tiket akses penuh ke seluruh wilayah. Sementara itu, Charak sedang tidur nyenyak di lantai aula. Sang pemuda kemudian mendekat dan membangunkan sang orc yang masih mengantuk. Ia kemudian mengundangnya untuk ikut bersamanya ke tempat lain. Keduanya, mereka berjalan bersama menyusuri koridor gelap yang hanya diterangi oleh nyala obor. Saat Cara mempertanyakan apakah tempat ini aman, Shutra menenangkannya dengan berkata bahwa dialah penguasa tempat tersebut dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sembari membuka pintu batu, ia mengingatkan Carrick bahwa karena ini adalah sebuah reruntuhan, pastinya ada senjata-senjata hebat yang tersembunyi di dalamnya. Seketika, sang orc melirik waspada ke dalam ruangan. Sesaat kemudian, ia memperingatkan adanya sesosok monster raksasa yang tengah terbaring di lantai. Menghadapi makhluk tersebut, sang pangeran iblis mengenalinya sebagai arch-golem berbentuk griffin, musuh dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Pada saat itu, Carrick berkomentar bahwa mereka bisa saja mati jika masuk dengan ceroboh dan menyarankan agar mereka segera mundur. Meski sang orc terus mendesak karena tak mampu menyembunyikan kengeriannya atas kehadiran sang Colossus, Shutra hanya menyebutnya sebagai seorang pengecut. Kemudian sebuah pintu batu besar terbuka di ujung koridor. Setelah melintasinya, Carrick berseru dengan penuh semangat bahwa akhirnya mereka menemukan harta karun tersebut. Sang orc mengangkat sepotong zirah dan sang pangeran setuju bahwa zirah itu tampak memiliki kualitas yang luar biasa. Saat memeriksanya lebih dekat, ia merasakan aura mana yang halus dan mengonfirmasi bahwa itu adalah zirah sihir. Ia kemudian menawarkan barang tersebut kepada Karak yang sempat ragu sebelum bertanya apakah ia benar-benar boleh menyimpannya. Sang pangeran mengonfirmasi hal itu, mengingat zirah tersebut terlalu besar baginya, dan sang orc pun berterima kasih dengan sangat antusias. Tak lama kemudian, beberapa koin di meja terdekat menarik perhatiannya. Ia lalu mengambil salah satu koin emas kuno tersebut dan memutuskan untuk menyimpan semua barang yang berguna ke dalam inventarisnya. Sementara itu, ia menginstruksikan Charak untuk mengumpulkan segala sesuatu yang berharga. Tiba-tiba, sebuah peti di sudut ruangan menarik perhatiannya. Mendekat untuk menyelidiki, ia membukanya dan menemukan peti itu penuh dengan koin. Pada saat itu juga, sebuah suara aneh bergema di seluruh ruangan. Terkejut, ia berbalik, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Di depan matanya, sebuah dinding mulai bergeser perlahan, menyingkap sebuah ruang tersembunyi. Dengan itu, ia menyatakan bahwa pastinya ada sesuatu di balik sana. Ia kemudian bergerak menuju lorong yang baru saja terbuka itu. Setelah melintasi koridor sempit, sebuah aula yang sangat luas terbentang di hadapannya. Sang pangeran hanya terdiam, mengamati setiap detail dari tempat baru tersebut. Di bagian tengah, di atas sebuah alas tumpuan, melayang sebuah objek yang diselimuti oleh energi aneh. Ia segera mengenali mana yang terpancar dari relik tersebut meskipun ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Nama Enkidu secara instingtif terlintas di pikirannya. Tak lama, ia mengidentifikasi benda itu sebagai sarung tangan Enkidu. Akhirnya, nama asli dari relik tersebut terungkap di hadapannya, Tuaker. Di depan tumpuan itu, ia berdiri dalam keheningan, hanya menatap relik yang melayang di hadapannya. Segera sebuah suara bergema memanggilnya sebagai ksatria penakluk yang gagah berani. Pada saat itu, ia mengenali benda itu sebagai sarung tangan Enkidu. Yakin bahwa relik itu sedang memanggilnya, sang pangeran iblis melangkah mendekat. Begitu tangannya menyentuh permukaan sarung tangan tersebut, rentetan notifikasi muncul, memberitahunya bahwa level, mana, kekuatan mental, dan kekuatan fisiknya tidak mencukupi. Meski belum sepenuhnya paham, ia bertanya-tanya apakah ia masih belum bisa menggunakannya. Tiba-tiba, sebuah pesan baru berkelebat di depan matanya. Izin diberikan. Seketika, notifikasi lain memberitahunya bahwa sarung tangan tersebut telah mengakuinya sebagai tuannya. Akhirnya, pernyataan terakhir muncul, mengonfirmasi bahwa pengguna Tuaker akan diubah menjadi Shutra. Di saat yang sama, sarung tangan itu terbang menuju lengannya dan terpasang dengan sangat kuat. Sebuah gelombang energi kemudian meledak di sekelilingnya, memenuhi seluruh aula saat relik tersebut terpasang di tubuhnya. Ia hanya bisa terpaku, terkejut saat energi mengalir melalui tubuhnya dari peralatan baru tersebut. Sambil menatap sarung tangannya, ia tidak bisa menyembunyikan keheranannya karena telah diakui sebagai tuannya. Selanjutnya, ia menyadari bahwa atribut kekuatan, mana, dan ketahanannya telah meningkat drastis. Ia kemudian bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi hanya dengan mengenakan item tersebut dan membayangkan apa yang akan terjadi ketika ia mencapai level yang seharusnya. Terpesona, ia menyatakan bahwa sarung tangan itu sungguh luar biasa. Pada layar informasi, nama Gauntlet of Enkidu terpampang dengan jelas dan ia menyimpulkan bahwa item tersebut bahkan lebih baik dari yang ia harapkan. Tiba-tiba, Charak muncul di belakangnya, menanyakan apa yang telah terjadi. Sang orc mengungkapkan bahwa ia telah melihat segalanya, termasuk saat sarung tangan itu muncul entah dari mana, sambil membenarkan bahwa ia
memang menyaksikan adegan tersebut, Sutra berpikir akan menjadi masalah jika inventarisnya terungkap. Mendengar ini, cara menganggap hal itu hanya akan menjadi beban jika orang lain tahu, sehingga ia bersumpah akan menjaga rahasia ini selamanya, membawanya hingga ke liang lahat. Menghadapi janji tersebut, sang pangeran bertanya apakah mereka harus kembali sekarang karena mereka telah mengumpulkan apa yang mereka butuhkan. Saat ia bersiap untuk pergi, ia berkomentar bahwa tempat itu memberinya firasat buruk. Tak lama kemudian, mereka berdua sepakat bahwa sebaiknya mereka kembali untuk saat ini. Keduanya lalu meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke ruang harta karun. Tiba-tiba, sesuatu di sisi lain ruangan menarik perhatian sang pangeran. Ia mengangkat tangan untuk menghentikan Karak dan memintanya untuk menunggu sebentar. Saat sang Or mempertanyakan alasannya, Sutra hanya menunjuk ke arah yang berlawanan. Dengan penuh antusias, ia menyatakan bahwa apa yang mereka butuhkan ada tepat di sana. Kembali di aula utama, ia memberikan ramuan kepada Felicia yang segera meminumnya. Di saat yang sama, sebuah cahaya terang menyelimuti tubuhnya, menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Tak lama kemudian, ia perlahan membuka matanya. Sambil memegangnya, Sutra bertanya apakah ia sudah bangun, dan sang putri hanya menggumamkan namanya. Dengan bantuan Caitlyn, ia berhasil duduk dan dengan kondisi yang masih linglung bertanya apa yang telah terjadi. Putri ke-8 kemudian menjelaskan bahwa Sutra telah membawakan ramuan pemulihan mana. Masih bingung, Felicia ingin tahu di mana dia bisa mendapatkan sesuatu yang begitu langka. Sebagai tanggapan, Sutra hanya menunjuk ke arah sekeliling mereka dan mengingatkannya di mana mereka berada sekarang. Seketika, sang putri teringat bahwa mereka masih berada di dalam reruntuhan. Dengan senyum tipis, Sutra mengingatkannya agar tidak lupa bahwa dialah penguasa tempat ini. Ia kemudian meyakinkannya bahwa ia bisa beristirahat tanpa khawatir karena mananya akan pulih sepenuhnya saat ia bangun nanti. Felicia kemudian hal yang membuatnya terkejut. Tak lama setelah itu, dia mengulangi ucapan terima kasihnya dengan wajah tersipu malu. Keesokan paginya, matahari terbit di atas ngarai tempat pertempuran itu berakhir. Dari perkemahan, Jenderal Bandal mengumumkan bahwa mereka akhirnya telah kembali. Sang jenderal merayakan kepulangan kelompok tersebut, menyatakan bahwa sejak awal dia percaya pangeran dan putri akan berhasil. Di tengah perayaan tersebut, Chris berdehem secara diam-diam untuk menarik perhatian Felicia dan Sutra. Pangeran ketujuh itu berbalik ke arah kelompok tersebut dan berdehem lagi, ragu sejenak sebelum dia bisa berbicara. Dia kemudian memuji Felicia, mengakui bahwa kinerjanya sangat mengesankan. Dengan percaya diri, sang putri menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Sutra hanya memperhatikan interaksi antara keduanya. Selanjutnya, Chris menginstruksikannya untuk beristirahat selagi mereka menangani pembersihan yang membuatnya terkejut. Chris kemudian menjelaskan bahwa sisa-sisa dari suku Crimson Lightning masih perlu dieliminasi, tetapi semuanya akan terselesaikan paling lambat dalam waktu setengah bulan. Mendengar hal itu, Sutra bertanya kepada Caitlyn apakah itu berarti mereka akan mendapatkan liburan setengah bulan. Segera, sang putri mendekat dan berbisik di telinganya bahwa tidak akan ada liburan. Kedekatan yang tiba-tiba itu membuatnya terpaku. Akhirnya, Caitlyn menyatakan secara langsung bahwa Sutra masih memiliki sesuatu yang harus diselesaikan dengannya. Jauh dari perkemahan, tugas baru Sutra dimulai di sebuah hutan terpencil. Tiba-tiba, pangeran iblis itu menerima pukulan langsung ke perutnya. Pukulan bermuatan energi itu dilontarkan dengan kekuatan penuh. Menghadapinya, Caitlyn memperingatkannya untuk sadar sepenuhnya atau akan menghadapi konsekuensinya. Saat ia jatuh ke tanah, sang putri memerintahkannya untuk segera bangkit. Di atas tanah, ia merenung bahwa pelatihan seni tinju binatang itu sangatlah brutal. Baru terungkap bahwa tugas yang disebutkan Caitlyn adalah pelatihan ini. Selama 5 hari pertama, latihannya hanya terdiri dari Sutra yang dipukuli berulang kali. Baru setelah 1 minggu ia bisa mulai melihat arah pukulan Caitlyn. Hari ke-11 pelatihan pun tiba. Sekarang ia sudah bisa mengikuti gerakan Caitlyn dan menghindari serangannya. Melihat hal ini, Caitlyn berkomentar bahwa ia sudah mulai bisa mengimbanginya dengan sangat baik. Sang pangeran iblis menjawab bahwa memang sudah waktunya setelah semua pukulan yang ia terima. Berkat pelatihan yang intens tersebut, keterampilan seni tinju binatang dan aura miliknya mencapai level 5. Akhirnya, Caitlyn menyatakan bahwa mulai saat itu, ia sudah siap untuk memulai seni tinju binatang dewa. Ia kemudian memujinya, menyatakan bahwa ia sangat terkesan dan belum pernah melihat orang belajar secepat itu. Pemuda itu fokus, bertekad untuk akhirnya menguasai teknik rahasia kaum likan tersebut. Selanjutnya, sang putri memegang tangannya dan menyatakan bahwa ia akan mengajarinya cara baru dalam menggunakan aura. Sambil memegang tangannya dengan kuat, Caitlyn menginstruksikannya untuk tidak melewatkan satu detail pun dan mengikuti dengan saksama. Dengan sebuah anggukan, Sutra mengonfirmasi bahwa ia mengerti. Tangan mereka yang bersatu mulai bersinar dengan energi yang sangat intens. Seketika, sebuah ledakan aura yang masif meletus di sekitar mereka. Dengan mata terpejam, Sutra menyatakan bahwa ia bisa merasakan aura milik Caitlyn. Ia kemudian menyadari bahwa energi itu membimbingnya dengan cara yang serupa namun berbeda, memungkinkannya untuk merasakan kedalaman aura lebih dalam lagi. Bocah itu merenung bahwa aura ketika didorong hingga titik ekstrennya akan menjadi kekuatan jiwa dan kekuatan penaklukan. Baginya, menaklukkan dan menuntut kepatuhan adalah bentuk kekuatan yang ganas dan mendominasi. Saat ia melayang di tengah energi tersebut, Sutra bertanya-tanya apakah ini rasanya aura yang sesungguhnya. Kembali di hutan, pilar energi itu perlahan menghilang. Sesaat kemudian, notifikasi muncul memberitahunya bahwa level seni
seni tinju binatang dan auranya telah meningkat. Menghadapinya, Caitlyn hanya berkomentar bahwa ia luar biasa. Dengan itu, notifikasi lain mengumumkan bahwa ia telah memperoleh seni tinju binatang dewa level 1. Sang pangeran iblis menatap energi di tangannya, merenungkan pencapaian barunya. Ia mengepalkan tinjunya dan melepaskan gelombang kekuatan. Aura tersebut terus berputar di sekelilingnya dan Caitlyn di tengah lahan hutan yang terbuka. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi terakhir memberitahunya bahwa levelnya telah naik menjadi 14. Saat ia sedang diawasi oleh sesosok misterius, Shutra menyatakan bahwa inilah saat di mana semuanya akan benar-benar dimulai. Sang pengamat tetap diam, tersembunyi di balik sebuah pohon. Keesokan paginya, camp iblis sudah pulih sepenuhnya. Di dalam sebuah tenda, Shutra dan Caitlyn sedang duduk di sebuah meja. Sang pangeran iblis kemudian bertanya apakah ia boleh bertanya kepadanya tentang Felicia. Selanjutnya, ia ingin memahami mengapa hubungan antara Caitlyn dan Chris seperti itu. Saat ia merenungkan kebutuhan akan Felicia sebagai sekutu, ia mempertimbangkan bahwa hubungan yang tegang di antara mereka bisa menjadi masalah. Caitlyn menjelaskan bahwa mereka tidak berhubungan buruk, tetapi mereka tampak saling menjauh satu sama lain. Ia menambahkan bahwa tidak ada insiden langsung yang terjadi di antara mereka. Akhirnya, ia menduga bahwa ketegangan tersebut mungkin berkaitan dengan sesuatu yang melibatkan Chris dan Sylvain. Ia segera menegur Shutra karena menggunakan nama Sylvain dengan begitu santai, dan Shutra pun segera meminta maaf. Ia kemudian ingat bahwa Sylvain Doublade, saudara kembar Felicia, adalah lawan yang sangat merepotkan ketika ia bermain sebagai Spear. Sang pangeran iblis kemudian mulai bertanya-tanya apa masalah sebenarnya antara Chris dan Sylvain. Pada saat itu, Chris masuk ke dalam tenda, mengejutkan mereka berdua. Segera setelah ia duduk di meja, Shutra bertanya apa yang sedang terjadi dan mengapa ia datang lebih awal. Sebagai tanggapan, Chris memerintahkan mereka untuk mengemasi barang-barang, menjelaskan bahwa masalah telah terselesaikan lebih cepat dari yang diperkirakan dan mereka akan berangkat pada sore hari. Mendengar berita itu, Shutra ingin tahu kemana mereka akan pergi. Pangeran ketujuh menyatakan bahwa dengan selesainya masalah ini, mereka tentu saja harus menghadap. Selanjutnya, Jenderal Bendel berterima kasih kepada para pangeran dan putri atas upaya dan dedikasi mereka selama waktu tersebut. Ia kemudian menyatakan bahwa ia sangat menantikan hari di mana mereka akan bertemu kembali. Shutra menjawab bahwa ia juga akan menantikannya. Di depan seluruh kelompok, Chris bertanya apakah mereka harus berangkat sekarang. Akhirnya, ia mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke Kastel Raja Iblis. Kastel yang megah itu pun muncul di bawah langit merah yang suram. Di dalam ruang singgasana yang sangat luas, seorang sosok berdiri sendirian. Sosok itu kemudian terungkap sebagai Raja Iblis yang berwibawa yang tengah menunggu di singgasananya.